Hari pertama sekolah. Aku mengancam si cantik sekolah. Tidak boleh memakai riasan. Tidak boleh berpacaran. Tidak boleh bolos. Teman-teman sekelas menertawakanku. Apakah kamu suaminya? Terlalu mengatur. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku bukan hanya si cantik sekolah. Suami. Tetapi juga cinta pertama di hatinya, dia diam-diam menyukaiku selama bertahun-tahun. Tetapi tidak berani mengaku karena kebencianku. Kemudian aku lumpuh karena kecelakaan mobil. Dia tanpa ragu menikah denganku. Dan sangat perhatian. Merawatku selama bertahun-tahun, aku terlahir kembali ke masa SMA. Aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. Adalah hari pertama sekolah di kelas 2 SMA. Sepanjang pagi aku tidak melihat Michai di kelas. Jadi aku bertanya secara tidak langsung. Teman, apakah ada siswa di kelas kita yang belum melapor? Temanku si Guang terdiam selama 2 detik lalu berkata. Hanya si cantik sekolah Michai yang belum datang ke sekolah. Kudengar dia punya pacar baru lagi. Pacar barunya baru masuk sekolah 2 hari lagi. Dia sekarang menemani pacar barunya. Mana ada waktu untuk melapor? Michai tahun ini berganti pacar seperti berganti pakaian. Seminggu ganti 2 pacar. Sebulan ganti 5 pacar. Dan masih mengatakan bahwa saat SMA dia diam-diam menyukaiku, hal ini menunda dirinya untuk ganti pacar setiap 2 hari. Aku tidak bisa menahan diri untuk memaki wanita jalang bermuka 2 si Guang melihat ekspresiku tidak senang. Dia tidak bisa menahan tawa. Lin Mo, kenapa kamu tiba-tiba marah sekali? Semua orang tahu bahwa si cantik sekolah itu jalang. Si Guang berkata sambil membangkitkan nafsu. Namun, meskipun si cantik sekolah itu sampah, dia sangat cantik. Wajah dan kakinya itu ceka-ceka. Sungguh ciptaan yang luar biasa. Saat ini, ketua kelas Xiaoyu entah sejak kapan muncul. Berkata, apa gunanya cantik? Hanya vas bunga. Tidak bisa dimakan Michai. Gadis-gadis yang nilainya buruk seperti itu. Di masa depan, setelah keluar dari sekolah, mereka hanya akan menjadi mainan orang kaya. Mendengar kata-kata ini, tanpa sadar aku mengerutkan kening. Dia adalah penolongku. Dan juga kekasihku. Maka aku menoleh ke Xiaoyu dan membantah. Ketua kelas, dari 360 bidang, setiap bidang bisa menghasilkan yang terbaik. Nilai yang buruk tidak berarti tidak punya kemampuan di bidang lain. Lagi pula, awalnya nilai Michai sangat bagus. Dia bahkan juara ujian masuk SMP. Ketua kelas Xiaoyu mengejek dengan kesal. Ujian masuk SMP hanya membuktikan bahwa nilainya bagus di SMP. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran SMA. Jadi dia tidak bisa. Sahabatku, si Guangxin, sedikit marah. Michai tidak tertinggal. Dia hanya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba mulai bermalas-malasan. Jika dia serius, peringkat pertama di angkatan adalah miliknya. Karena itu, dia merasa kata-kata ini tidak masuk akal. Dan pergi tanpa ingin berdebat lagi. Sepanjang hari, Michai benar-benar tidak muncul. Saat pulang sekolah, ketua kelas Xiaoyu menemukanku. Temani aku mencari Michai. Selesai bicara, dia buru-buru menjelaskan. Besok OSIS akan mulai memeriksa. Dia bolos akan mengurangi poin kelas. Aku melakukan ini demi kehormatan kelas kita. Aku menatap Xiaoyu dan teringat kehidupan sebelumnya. Aku tidak menyukai gadis seperti bunga sekolah seperti Michai. Tentu saja aku menolak permintaan Xiaoyu. Oleh karena itu, saat itu Xiaoyu pergi mencari Michai sendirian. Tapi keesokan harinya aku melihat Xiaoyu sepanjang hari tidak fokus. Linglung seperti aku di kehidupan sebelumnya. Karena keyakinan ini, Michai menakut-nakuti ketua kelasnya. Padahal dia melakukan itu untuk kebaikannya. Memikirkan kelas, tapi dia malah memperlakukan ketua kelas seperti itu. Oleh karena itu, prasangkaku terhadap Michai semakin dalam. Sejak saat itu, aku akan menghindarinya saat bertemu Michai. Namun, aku menyetujui hal ini. Xiaoyu mengangguk padanya dan berkata, aku kesal. Aku ingin melihat dengan pria mana dia berkelahi.
Jiang Ni membanting. Melemparkan pensil alis ke tanah dan mengutuk. Kenapa berdandan begitu sulit? Luan yang sedang menonton TV mendongak dan melirik. Dia tanpa ampun mengejek laki-laki. Kamu gadis konyol yang berkamuflase. Bisa menyelesaikannya dalam setengah jam. Jiang Ni mengomel. Beraninya aku dibandingkan dengan kakak kamuflase? Berbicara? Dia melirik waktu. Tapi sudah jam 7 malam. Kenapa kakak kamuflase belum bangun? Saat ini, seorang pria di sofa bangkit dan berkata, ya, dia harus makan malam. Aku akan memanggilnya, Nak. Rambut cepak yang dikeriting. Beberapa helai rambut yang sengaja ditegakkan. Seperti rumput kering yang diatur dengan seenaknya. Dipadukan dengan jaket kulit hitam ketat. Bagian bawahnya adalah celana jeans ketat yang penuh dengan lubang. Ada semacam perasaan dewasa yang tidak pantas. Orang ini adalah pacar baru kamuflasi yang baru dikenalnya selama 2 hari. Fang Yuan melihat Fang Yuan hendak pergi ke kamar tidur untuk memanggil kamuflase. Luan dengan ramah mengingatkanmu jika kamu tidak ingin putus. Sebaiknya jangan menyerah. Kakak kamuflase tidak suka orang masuk ke kamarnya. Kami bahkan belum pernah masuk. Mata Fang Yuan melotot. Tapi aku pacarnya. Fang Yuan adalah siswa populer di sekolah menengah sebelah. Kamuflase mengenalnya di bar 2 hari yang lalu. Dia berinisiatif mengejar kamuflase. Beberapa hari ini mereka berpacaran, kamuflase selalu mengabaikannya. Dia datang hari ini. Rumah kamuflase juga ingin hubungan dengan kamuflase. Bisa selangkah lebih maju. Malam itu Wan melihat dia tidak bisa menghentikannya. Jadi dia memberinya isyarat semoga berhasil. Fang Yuan dengan percaya diri berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Pintu ditarik terbuka dari dalam. Kamuflase berjalan keluar dengan malas. Dia mengenakan pakaian rumah kasual. Rambutnya sedikit berantakan karena baru bangun tidur. Wajahnya yang acuh tak acuh dan apatis. Semakin dingin karena tanpa ekspresi. Ketergantungan di mata Fang Yuan hampir keluar. Kamuflase, kamu sudah bangun. Kenapa tidur begitu lama? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Mata kamuflase tidur dengan teman-teman kamuflasenya. Dia menuangkan segelas air untuk diminum. Duduk santai di sofa. Mengambilnya dari lantai. Alisnya tersenyum. Liani melihat penyelamat dan buru-buru meraih tangan kamuflase. Kakak kamuflase. Cepat bantu aku. Kamuflase tersenyum sinis. Perhatikan baik-baik. Hanya diajari sekali jari-jarinya yang ramping itu. Dengan perlahan melukiskan beberapa warna di wajah Jiang Ni. Aku akan mengangkat wajah kecilnya. Langsung ganti. Ran Xin Xin ini dengan gembira memeluknya. Kamuflase. Kakak kamuflase. Kamu terlalu hebat. Beberapa orang bersiap untuk pergi makan? Kamuflase berjalan paling depan. Begitu dia membuka pintu. Dia melihat kami berdua berdiri di luar pintu. Aku dan Xia Yu baru saja akan mengetuk pintu. Ketika kami melihat pintu terbuka. Keduanya membelalakan mata mereka. Ketika kamuflase menertawakanku. Pipinya sedikit tersentak. Kemudian tanpa jejak mengalihkan pandangan. Jangan berisik. Bukan salah satu dari kalian, kan? Kenapa kalian berdiri di depan pintu rumah orang lain dan menakut-nakuti orang di malam hari? Xia Yu mendongak dan melihat rona merah yang sangat mencurigakan di pipi kamuflase. Dia berdeham. Kamuflase di sini untuk mencarimu. Kamu, kamuflase, berkata dengan nada dingin. Mengenalimu? Xia Yu dengan sungguh-sungguh memperkenalkan diri setelah pembagian kelas. Kamu di kelas 7, pergi ke kelas atau tidak? Aku datang mencarimu karena aku ingin kamu kembali ke sekolah besok. Kamuflase sekolah tertawa. Apakah aku pergi ke kelas atau tidak? Apa urusanmu? Xia Yu berkata dengan nada serius. Jika kamu tidak pergi, tidak hanya poin kehormatanmu yang akan dikurangi. Poin kolektif kelas kita juga akan dikurangi. Teman sekelas kamuflase, kuharap kamu memiliki sedikit rasa kebersamaan. Jangan menyeret kelas ke belakang. Seolah-olah mendengar sesuatu yang lucu.
Kelopak mata kamuflase sedikit terangkat. Dengan malas berkata rasa hormat kolektif. Maaf. Tidak pernah punya hal seperti itu. Dia selalu mencurigai Leng Mi dan tidak masuk akal ketika dia tidak tersenyum. Tetapi ketika dia tersenyum, ada riak yang menggembirakan. Xia Yu terpesona oleh senyumnya. Suaranya tanpa sadar terkubur. Kamuflase dengan santai acuh tak acuh. Apakah kamu tidak senang karena aku dan dia berada di kelas yang sama? Kalau begitu tahan saja. Xia Yu sangat marah hingga wajahnya memerah karena kamuflase. Nilaimu di SMP sangat bagus. Tapi sekarang kamu dengan sukarela merendahkan diri. Apakah kamu pantas melakukan ini kepada orang tuamu? Jiang Ni dan Lu Wan awalnya menonton kesenangan di belakang. Ketika mereka mendengar Xia Yu menyebutkan orang tua, ekspresi kedua orang itu tiba-tiba berubah. Ayah kamuflase kecanduan judi. Pada tahun ujian masuk SMP. Karena 2000 yuan. Ayahnya secara tidak sengaja membunuh ibunya. Melarikan diri dengan kamuflase. Dan mulai jatuh sejak saat itu. Kemarin adalah hari peringatan kematian ibunya. Dia menghabiskan 1 hari di pemakaman. Dan baru kembali pagi ini. Xia Yu ini benar-benar menyentuh luka. Benar saja. Mata kamuflase menjadi redup. Ketua kelas? Jika kamu ingin mengendalikanku. Dia melengkungkan bibirnya. Tertawa akan mencintaiku. Beri ketua kelas muka. Mainkan permainan. Jika kamu menang, aku akan mendengarkanmu. Xia Yu masih tidak tahu kekuatan kamuflase. Hanya berpikir untuk menjinakkan kesombongan batinnya. Kemudian terus berkembang. Kamu serius? Aku akan bermain denganmu. Kalau begitu kamu harus menepati janjimu. Kamuflase dengan malas. Xia Yu hendak masuk. Tetapi memikirkan aku di sampingnya. Dia menoleh untuk menatapku. Suzuki. Kembalilah dulu. Terima kasih. Hari ini temani aku datang. Aku takut Michai mempersulit. Dia lalu berkata. Sebaiknya aku menemanimu saja. Setelah Jiu tiba di ruang tamu. Tatapan Michai malah tertuju padaku. Dia mengerutkan kening. Apakah aku mengundangmu? Aku menjawab dengan jujur. Tidak, suaraku lembut. Michai jadi sedikit kesal. Kalau begitu, kenapa tidak keluar? Dulu Michai merawatku di tahun-tahun itu. Dia selalu berbicara dengan lembut dan memanjakanku. Sampai-sampai aku lupa. Saat SMA, dia adalah adik perempuan yang nakal dan terkenal. Michai saat ini terlihat galak di antara alisnya. Sama sekali tidak seperti orang yang diam-diam menyukaiku. Suasana hatiku perlahan meredup. Tapi memikirkan kehidupan sebelumnya. Aku memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Aku berkata, bolehkah aku tinggal di sini? Michai menatap. Aku selama beberapa detik. Lalu ekspresinya semakin galak. Tidak boleh, cepat pergi. Ekspresinya sangat garang. Aku benar-benar sedikit takut. Tanganku yang berada di depan tubuhku saling meremas dengan erat. Michai sampai ingin tertawa. Baru dibilang begitu saja sudah ketakutan seperti ini. Jika aku tetap tinggal. Nanti kalau melihat caranya. Aku mungkin akan menghindarinya seumur hidup. Luan benar-benar tidak tahan lagi. Dia berkata. Kak Michai, lihat, kamu membuat si tampan sekolah ketakutan. Dia? Jika dia ingin tinggal, biarkan saja. Tidak mengganggu. Michai bertanya lagi padaku. Kamu benar tidak mau pergi? Aku menunduk dan diam. Michai tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Dan menarikku ke kamar tidur. Ekspresi semua yang hadir berubah. Lalu wajah mereka semakin kaku. Jiang Chai setuju. Fang Yuan marah dan menggigit Michai. Apa yang kamu lakukan? Nini dan Luan juga bingung. Mendapatkan kamuflase kakak perempuan tidak peduli. Hanya erat. Takut aku mendekat. Setelah aku menarik pintu kamar tidur. Dia membuka pintu. Dan memasukkanku ke dalam. Lalu menutup pintu. Serangkaian gerakan dilakukan dengan lancar.
Setelah aku bereaksi, aku menarik gagang pintu. Dan ternyata terbuka. Aku dengan pelan meminta kamuflase untuk melepaskanku di dalam pintu. Tapi tidak ada jawaban. Aku menghela napas tak berdaya dan kemudian berbalik untuk mengukur seluruh kamar. Kamar tidur kamuflase bersih. Bersih. Di tengah ada tempat tidur. Di sampingnya ada lemari pakaian. Di dekat jendela ada meja. Di atas meja ada komputer. Menatapku. Aku melirik sekilas. Mungkin beberapa buku yang berhubungan dengan komputasi. Di kehidupan sebelumnya, aku samar-samar tahu bahwa perusahaan kamuflase berhubungan dengan komputer. Aku tidak menyangka dia sudah mempelajari pengetahuan profesional ini di sekolah menengah. Setelah kamuflase memasukkanku ke kamar tidur, dia berbalik dan tahu bahwa beberapa orang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Dengan ekspresi tanpa emosi berjalan ke depan lemari es. Mengambil apel dari dalam, melemparkannya ke Xiaoyu dari kejauhan. Setelah menangkapnya dengan panik, dia berterima kasih. Teman sekelas kamuflase. Terima kasih atas apelmu. Tapi aku tidak suka makan apel. Aku suka kamuflase. Memotongnya, siapa yang menyuruhmu makan? Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke suatu tempat lagi. Kamu berdiri di sana dan bermain game. Xiaoyu berkata dengan canggung. Sambil memegang apel dan berjalan mendekat. Game apa ini? Kamuflase duduk di sofa dengan memegang anak panah. Memiringkan kepalanya sedikit dan meletakkan apel di kepalanya. Xia ragu-ragu berkata. Kamuflase mendesak dengan suara dingin tanpa kesabaran. Jika kamu tidak bisa bermain, pergi. Xiaoyu dengan patuh membawa apel di kepalanya. Dengan gugup menghadap kamuflase. Apa aturan permainan ini? Kamuflase tersenyum jahat. Aturannya adalah aku melempar anak panah. Selama kamu tidak menghindar. Bahkan jika kamu menang. Wajah Xiaoyu berubah pucat. Kakinya gemetar ketakutan. Kamu kamuflase senyum dingin. Berdiri tegak. Jangan bergerak, kamuflase tidak memberinya lebih banyak waktu. Dia mengambil anak panah. Mengangkat tangannya dan melemparkannya. Saat Xiaoyu melihat anak panah dilemparkan, dia berteriak secara naluriah, menghindar, dan jatuh ke tanah. Akhirnya, anak panah itu langsung menancap di dinding. Xiaoyu gemetar. Mengangkat kepalanya dan melihat. Wajahnya menjadi lebih pucat. Di sana tadinya adalah posisi wajahnya. Dia menatap mata kamuflase. Bukan lagi bayangan seorang gadis. Tetapi ketakutan yang mendalam. Dia benar-benar gila. Xiaoyu sekarang hanya ingin melarikan diri darinya. Dengan panik bangkit dari tanah. Berlari sambil menangis, kamuflase melihat ini dan mendengus dingin. Kemudian bangkit dari sofa. Dan berkata kepada orang-orang yang tersisa. Pergilah makan. Tidak usah pedulikan aku. Luan dan Jiang Ni saling bertukar pandang. Dan berkata kepada kamuflase. Kak Camouflage. Jangan menakut-nakuti. Biarkan saja rumput sekolah itu pergi. Setelah selesai berbicara, keduanya saling mendorong dan keluar. Fang Yuan masih berdiri di tempat saat kamuflase bersiap untuk pergi ke kamar tidur. Dia memanggilku dari belakang. Aku, kamuflase. Apakah kamu menyukainya? Dia tidak pernah memasuki kamar tidur kamuflase. Dia berkata bahwa hari ini dia benar-benar memasukkan seorang anak laki-laki yang hanya berbicara beberapa kata ke kamar tidurnya. Ini membuatnya sedikit marah. Kamuflase menoleh dan menatapnya. Dengan tidak sabar berkata, kamu juga cepat pergi. Fang Yuan bertanya dengan agresif. Aku tahu kamu menyukainya. Benar kan? Aku adalah temanmu. Apakah kamu pantas melakukan ini padaku? Kamuflase dengan dingin. Menatapnya. Aku selalu genit. Bukankah kau tahu? Fang Yuan menjadi marah. Kemudian Micai berkata dengan ringan. Mengatakan, bisakah kita bicara? Jika tidak bisa, kita berpisah. Yuan Kuan perlahan berbicara. Dia tidak ingin putus.
Jadi dengan marah dia menghentakkan kakinya. Ingatlah untuk makan malam. Aku akan mencarimu lagi besok. Setelah berbicara, dia langsung keluar. Michai sama sekali tidak terkejut. Dia langsung tersenyum padanya setelah pintu kamarnya terbuka. Kemudian dia terpana di pintu. Aku. Apakah dia menyukaiku? Kenapa kau berdiri di sana? Aku meliriknya. Segera menundukkan kepala. Aku suka berdiri dan melihat Michai melihatku. Aku merasa lucu melihat penampilannya. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Aku menggelengkan kepala. Michai bertanya dengan nada menyalahkan, apa artinya menggelengkan kepala? Berbicaralah, aku berbisik. Tidak menakutkan. Michai tersenyum tipis. Dia sangat terkejut. Mengapa kau tidak melihat teman sekelasku? Saat berbicara. Tidak melihat lawan bicara adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Setelah berbicara, dia memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Angkat kepalamu. Jangan pergi malam ini. Mendengar itu, tanpa sadar aku mengangkat wajahku dengan panik. Mataku menatapnya dengan tatapan murni, jantung Michai berdegup kencang. Dia begitu takut hingga dia tegang dan tidak berbicara. Melihatnya diam. Untuk meredakan kecanggungan, aku berjalan melewatinya menuju luar seolah tidak terjadi apa-apa. Teman sekelasku sudah pergi. Aku terkejut. Aku datang ke ruang tamu. Benar saja, tidak ada siapapun. Michai dengan santai mengikuti ke ruang tamu. Lalu menoleh untuk menatapnya. Apakah kau akan pergi ke sekolah besok? Michai mengangkat alisnya. Kenapa aku harus pergi? Aku berkata jujur. Karena kita adalah pelajar. Jadi kita harus belajar dengan giat dan terus maju. Hehe, belajar dengan giat dan terus maju. Kamuflase tertawa malas. Itu bagus untuk kalian. Urusan pelajar. Kami adalah pelajar nakal. Tahukah kamu apa aturan pertama pelajar nakal? Kenapa ada aturan pelajar nakal? Kedengarannya tidak benar. Segera aku menggelengkan kepala. Tidak tahu dia melihatku dengan tatapan kosong. Hatinya sangat baik. Dia bersandar di dinding. Suaranya malas tentang aturan pelajar nakal. Aturan pertama adalah berhenti belajar. Cintai mulut yang kering. Aku mengerutkan kening tidak puas. Benar saja itu kamuflasi yang dia buat-buat. Melihatku dengan wajah tidak senang. Hatinya menjadi lebih baik. Dia berjalan ke depanku. Sedikit mendekatiku dengan suara pelan. Teman sekelas? Apakah kamu sangat ingin aku pergi ke sekolah? Aku mengangguk dengan kuat. Kamuflase tersenyum. Mungkinkah kamu ingin mengejarku? Jarak antara keduanya sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang panas. Menyembur halus di pipiku. Ditambah dengan nada menggoda. Warna merah di wajahku langsung membakar sampai ke pangkal telinga. Untuk sementara waktu tumbuh ambigu. Kamuflase merasakan mulutnya kering. Dia dengan canggung menegakkan tubuh. Aku melihatnya dan segera mundur beberapa langkah. Kemudian berkata, Aku pulang. Selesai berbicara. Aku berbalik dan bersiap untuk keluar. Tapi tiba-tiba dia meraih pergelangan tanganku. Kekuatan di tangannya membuatku tidak bisa melepaskan diri. Aku mendongak menatapnya dengan bingung. Kamuflase, apa yang kamu lakukan? Kamuflase berkata, Aku mengantarmu pulang. Saya secara tidak sadar menolak. Tidak perlu saya naik bus. Meskipun saya hidup dua kehidupan. Namun kehidupan sebelumnya baru saja lulus kuliah. Kamuflase setelah menikah sangat lembut dan perhatian padaku. Jadi sampai sekarang aku masih tidak bisa mengatakan. Kamuflase yang bersemangat dan mencolok meraih pergelangan tanganku. Menatapku dengan tatapan membara. Aku berbisik. Lepaskan. Suaranya serius. Coba lihat jam berapa sekarang. Bus sudah berhenti dari tadi. Aku antar kamu. Nada bicaranya tidak bisa ditolak. Sambil menarik pergelangan tanganku. Mengambil kunci di atas meja. Lalu memasukkan helm ke pelukanku.
Terakhir, dia menarikku keluar rumah dan sampai di bawah. Dia menyuruhku berdiri di tempat. Menunggunya sebentar. Kamuflase mengendarai sebuah sepeda berwarna merah muda. Motor listrik perlahan berhenti di sampingku dan naik. Saat aku hendak memakai helm, ponselku berdering. Kamuflase mengangkat dagunya, memberi isyarat agar aku mengangkatnya. Setelah terhubung, suara ibuku, Zhao Shulan, terdengar. Lin Mo, sudah jam 8 lebih. Kamu di mana sekarang? Sebelum mencari kamuflase hari ini, aku sudah menelepon ibuku, Zhao Shulan. Berbohong bahwa aku pergi bermain game dengan teman baikku, Si Guang. Jadi aku terus berbohong. Aku dan Si Guang masih makan di luar. Aku akan segera pulang. Zhao Shulan. Tahu aku tidak pandai bicara terhadap perkataanku. Tidak memiliki keraguan sama sekali. Setelah dia berkata oke dan menutup telepon, kamuflase menatapku. Pelangganku, silakan naik. Sopir kamuflase siap melayani Anda. Sudut bibirku terangkat. Setelah memakai helm dengan benar. Sambil memegang jok, aku naik. Kamuflase tidak menoleh ke belakang. Setelah dia menyesuaikan kaca spion, dia berkata, pegang ujung bajuku. Dengan begitu kamu aman. Aku ragu. Sedetik kemudian aku meraih ujung bajunya. Lalu memberitahunya alamat rumahku. Mobil pun mulai berjalan. Kecepatannya tidak terlalu tinggi. Mungkin demi keselamatanku. Namun, saat mobil berjalan, tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Aku menyadari ini bukan jalan menuju rumahku. Setelah melihat lebih dekat, tempat ini agak familiar. Kenapa malah ke jalan pejalan kaki? Ni Chai tertawa kecil. Murid yang baik tidak boleh berbohong kepada ibu. Jadi aku membawamu ke jalan pejalan kaki untuk makan. Setelah dia memarkir mobil dengan stabil, dia menyuruhku turun terlebih dahulu. Kemudian dia mencabut kunci. Dan kaki panjangnya juga ikut turun. Lalu dia menatapku dan berkata, ayo pergi. Mau makan apa? Aku mendongak dan bertanya padanya. Kamu mau makan apa? Dulu dia selalu mengalah padaku. Dia bilang dia suka apa yang aku suka. Bahkan sampai sekarang aku tidak tahu apa kesukaannya. Aku sedang mencari tahu. Kesukaannya? Ni Chai sedikit tersenyum. Dia menjawab, kamu makan apa? Aku makan itu. Setelah selesai dia bertanya lagi. Barbecue? Malatang atau hotpot kecil? Dia tahu banyak teman sekelas suka makan itu. Aku menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kamu ingin makan apa? Lampu jalan yang lembut menyinari wajahnya yang cantik, putih dan lembut. Seperti kue krim di toko makanan penutup. Membuat orang ingin mencicipinya. Aku dengan gugup berkata padanya, makanan penutup. Aku berunding. Aku berunding dengannya. Makanan penutup tidak bisa jadi makanan utama. Kita pergi makan dulu. Setelah makan, baru kita pergi membelikanmu. Boleh? Ni Chai berkata. Oke. Lalu saya ulangi pertanyaan itu sekali lagi. Selain makanan penutupnya lambat, apalagi yang ingin kamu makan? Ni Chai berkata. Terserah. Jadi pada akhirnya aku membawanya makan wonton, 2 mangkuk wonton. Setelah dihidangkan, keduanya mulai makan Ni Chai. Cara makannya cukup sopan. Tapi dia tetap selesai lebih dulu dariku. Setelah selesai makan, dia tidak mendesak. Juga tidak berbicara. Hanya duduk di seberang dan melihatku makan. Aku merasakan tatapannya. Aku sedikit menyadarinya. Jadi aku tidak makan banyak. Dan berhenti. Sumpit berkata. Aku sudah kenyang. Mi Chai melirik. Sisa sebagian besar mangkuk. Makannya lebih sedikit dari kucing. Teman sekelas Lin Mu. Kamu benar-benar mudah dipelihara. Batinku tidak puas. Siapa suruh dia terus menatapku? Membuatku tidak nyaman. Jadi keduanya berdiri.
Micai membayar tagihan. Aku tidak lupa bahwa dia ingin makan makanan penutup. Setelah keluar dari kedai wonton, aku berjalan di depan, membawa Micai ke toko kue. Aku melihat makanan penutup di dalam lemari kaca. Bertanya pada Micai, kamu suka yang mana? Aku traktir kamu. Tetapi teringat uang jajanku yang tidak banyak, aku menambahkan. Tapi jangan yang terlalu mahal. Micai mendengar perkataanku. Agak ingin tertawa. Kalau begitu sebutkan rentang harganya. Aku menggertakkan gigi dan berkata. 100 lebih beberapa tahun, 100? Bagiku itu bukan angka yang kecil. Micai menyapu. Benar-benar tertawa. Bos murah hati, Micai melirik kue di dalam lemari kaca. Pandangannya berhenti pada kue kelinci. Setelah aku menyadari tatapannya. Menunjuk kue kelinci itu, Micai mengangguk. Soal dia, lembut dan jujur bersamanya. Namun, saat membayar, Micai membayar terlebih dahulu. Aku bergumam pelan. Berkata, oke. Aku yang traktir. Micai mengambil kue kecil yang sudah dikemas. Kenapa kamu yang membayar? Lalu, dia berhenti sejenak. Dan bercanda. Kenapa? Apa kau benar-benar ingin mengejarku? Mendengar itu, aku menatapnya dengan dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Micai malah membawa kue dan berjalan keluar. Dan berkata, kakak sangat mahal, jika ingin mengejar kakak. Kau harus berusaha, teman. Aku tercekat lagi dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa mengikutinya keluar. Setelah keluar dari toko kue, Micai melihat jam. Waktunya memang sudah larut. Jadi dia menyalakan motor dan membawaku kembali ke rumahku. Untuk menghindari ketahuan ibu, aku meminta Micai berhenti di jalan dekat rumahku. Setelah motor berhenti dengan stabil, aku melepas helm, mengembalikan tasnya dan berjalan pulang. Setelah 2 langkah, aku berbalik dan melihat Micai. Micai, apakah kamu akan pergi ke sekolah besok? Micai berkata, kau akan tahu besok. Aku mengangguk. Kalau begitu aku berharap melihatmu di sekolah besok. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Micai menjawab, aku berbalik dan berjalan pulang. Micai tidak terburu-buru pergi, melainkan menungguku sampai di depan pintu rumah. Baru dia pergi. Keesokan paginya, setelah aku sampai di sekolah, tanpa sadar aku melihat ke arah belakang kelas, ke tempat Micai duduk. Tetap kosong. Dia masih belum datang. Aku mengerutkan bibirku dan menghela napas pelan dalam hati. Setelah duduk, saat mulai membaca pagi, ketua kelas Yayu juga menundukkan kepalanya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah dia mencari Micai, seluruh dirinya terlihat tidak baik. Setelah selesai membaca pagi, dia menundukkan kepala dan berbaring di atas meja. Aku cukup tahu diri untuk tidak bertanya pada sahabatku, Shiguang. Dia memanggilku untuk pergi ke toilet. Aku bangkit dan pergi keluar untuk menghirup udara segar. Shiguang bertanya dengan rasa ingin tahu padaku. Ada apa dengan ketua kelas? Begitu aku datang, aku melihatnya linglung. Seperti kehilangan jiwa. Kemarin aku pergi mencari Micai bersama ketua kelas Yayu. Tapi Micai mengurungku di kamar tidur. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku berkata, aku juga tidak tahu. Mungkin karena tekanan belajar terlalu besar. Shiguang mengangguk sambil berpikir. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi. Pelajaran pertama adalah matematika. Di kehidupan sebelumnya, nilai saya termasuk menengah. Meskipun aku telah terlahir kembali. Tapi sebenarnya aku sudah hampir lupa semuanya. Jadi aku masih harus berusaha dalam hal ini. Di kelas, ketua kelas Yayu masih berbaring. Aku berpikir, dan akhirnya meningkatkannya. Ketua kelas, apakah kamu tidur? Pelajaran sudah dimulai. Si Yayu mengangkat wajahnya.
Matanya kosong. Aku bertanya, "Ketua kelas? Ada apa denganmu?" Xiaoyu tersedak. "Michai, dia terlalu mengerikan. Aku tidak akan pernah mengurusnya lagi. Sebaiknya kamu juga menjauh darinya. Kita sama sekali tidak bisa melawannya, dia benar-benar terlalu galak." Dia hanya mengeluh tentang Michai. Dan tidak mengatakan apa yang Michai lakukan padanya. Jadi aku tidak bertanya. Namun kemudian dia bertanya dengan suara pelan. "Kemarin Michai mengurungmu di kamar tidur. Apa yang dia lakukan padamu?" Aku tidak ingin banyak bicara. Jadi aku bilang tidak ada yang terjadi. Xiaoyu sedikit tidak percaya. "Benarkah? Jangan-jangan kalian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan?" Aku sedikit tidak senang. "Apa maksudmu dengan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan?" Ekspresi Xiaoyu kusut. Ragu-ragu. Lalu dia bilang Michai punya pacar. Pacarnya dari SMA sebelah. Dan sejujurnya orang seperti Michai itu mata keranjang. Dan tidak ambisius. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang menyukainya. Xiaoyu sekali lagi menasihati. "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku takut kamu ditipu olehnya. Jika kamu tidak ingin terluka, tidak ingin mendapat masalah, maka jangan hiraukan dia lagi." Aku mengerutkan kening. Dia bahkan tidak datang ke sekolah. Bagaimana aku bisa menghiraukannya? Xiaoyu tersedak, tidak bisa berkata-kata. Saat itu guru matematika masuk. Aku tidak menghiraukan perkataan Xiaoyu. Setelah membuka buku, aku menunduk dan mulai membaca. Setelah guru matematika masuk ke kelas, dia berkata, "Pelajaran kali ini kita akan mengenal bangun ruang." Baru saja selesai berbicara. Suara yang bagus terdengar dari atas. "Lapor." Michai berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh di depan pintu. "Luan dan Jiang, kamu mengikuti di belakangnya." Guru Wang melihat ketiga orang itu. Dengan, "Masuklah. Lain kali masuk kelas saya 5 menit lebih awal." Michai berkata dengan acuh tak acuh. "Baik Guru Wang." Melambaikan tangan dan berkata untuk masuk. "Kembali ke tempat duduk dan duduklah dengan tenang. Jangan ganggu kelas semua orang." Para guru tahu bahwa siswa-siswa ini keras kepala. Jadi selama mereka tidak membuat masalah, mereka juga tidak peduli. Setelah Michai sampai di tempat duduknya, dia bahkan tidak mengambil buku. Langsung berbaring di atas meja dan mulai tidur. Jiang Ni dan Luan sama sepertinya. Juga berbaring dan mulai tidur di sana. Guru Wang, tatapannya berhenti sejenak pada kamuflase. Hatinya sangat sedih. Kamuflase berpartisipasi dalam kompetisi matematika nasional di sekolah menengah pertama. Memenangkan hadiah utama dan menjadi yang pertama dalam ujian masuk sekolah menengah atas. Dia sangat memperhatikan kamuflase pada awalnya. Setelah mengetahui bahwa kamuflase datang ke SMA nomor 1, dia masih berpikir untuk membudidayakannya dengan baik. Setelah mengetahui setelah dimulainya tahun pertama SMA, kamuflase tidak masuk kelas, tidur atau bolos, nilainya anjlok. Namun, setiap kali ujian matematika, kamuflase hanya menjawab soal terakhir. Dan yang penting, soal yang begitu sulit itu bisa dia kerjakan. Ya, guru itu yakin, jika dia bersedia menjawab semua soal, nilainya pasti tidak akan buruk. Guru Wang menduga, apakah kamuflase memasuki masa pemberontakan? Sehingga dia menghabiskan hari-harinya seperti ini. Hanya berharap dia bisa segera kembali ke jalan yang benar. Kedatangan kamuflase membuat seluruh kelas 7 mendidih. Lagi pula, banyak siswa yang pertama kali sekelas dengannya. Pertama kali melihatnya dari dekat. Jadi setelah kelas usai, teman-teman sekelas mulai berdiskusi. Ketika si Guang datang mencari saya, matanya berbinar karena kegembiraan. Aku ingin gila. Hari ini adalah hari terdekat saya dengan bunga sekolah. Dia sangat cantik. Saya hanya pernah melihatnya dari jauh beberapa kali sebelumnya. Saya tidak menyangka akan terlihat lebih baik dari dekat. Ketua kelas Xiaoyu mendengus pelan di sebelahku, kulit tua. Aku mengerutkan kening.
Menghargai keindahan adalah naluri manusia. Si Guang adalah temanku. Jangan katakan itu. Dia Xiaoyu menutup mulutnya. Tidak berbicara lagi. Saya tidak menyangka. Sampai bel berbunyi saat jam makan siang tiba. Bel berdering. Kamuflase masih tertidur di mejanya. Saat aku merapikan meja, aku menoleh dan melihat matahari siang. Bersinar dari luar jendela. Wajahnya seolah bersinar. Cantik sekali. Jantungku berdebar kencang. Saat aku ragu apakah aku harus membangunkannya. Ketua kelas, Xiaoyu, tiba-tiba berjalan ke meja kamuflase sambil membawa tas sekolahnya. Kemudian, dia mengetuk meja kamuflase. Dengan lembut berkata, "Teman sekelas kamuflase, sekolah sudah selesai, jangan tidur lagi." Kamuflase mendengar suara di antara tidur dan bangun. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Dan tidak ingin memperhatikannya. Kebetulan Xiaoyu terus mengatakan bahwa kamuflase harus pergi makan siang. Jangan tidur lagi. Kamu sudah tidur sepanjang pagi. Kamuflase yang terganggu mendongak dengan tidak senang. Dengan tatapan dingin di mata santainya. Tatapan seperti ini membuat Xiaoyu langsung teringat kejadian kemarin. Rasa takut langsung menyeruak. Dia menggigit bibirnya dengan ketakutan dan berkata, "Sebagai ketua kelas, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk ingat makan." Selesai berbicara, dia berlari kecil, meninggalkan kamuflase yang merasa kesal dan ingin marah. Namun, ketika dia melihat sekilas, dia melihatku sedang memperhatikannya, dia sedikit terkejut. Lalu membangunkan Jiang Ni dan Luan. Setelah Jiang Ni dan Luan bangun, mereka bertiga bersiap untuk pergi makan. Pintu belakang kelas terbuka. Tetapi kamuflase pergi. Pintu depan ketika melewati sisiku. Sepertinya tidak sengaja menyentuh lenganku. Aku mendongak menatapnya. Tidak mengerti apa maksudnya. Kamuflase berhenti. Lalu tersenyum. Berkata, "Maaf ya, teman sekelas, aku tidak sengaja." "Apakah kamu terluka?" "Hanya menyentuh sedikit." "Luka apa yang bisa didapat?" Aku menggelengkan kepala. Tetapi kamuflase berkata, "Kalau begitu aku minta maaf." "Ingin kompensasi apa?" Aku melambaikan tangan. "Benar-benar tidak perlu. Aku baik-baik saja." Michi mengangkat alisnya. Langsung bertanya apakah dia ingin minum milk tea. Sahabat baik Michi, Luwen, juga mendekat ke arah mereka berdua. Luwen melihat Michi yang tampak tidak berharga ini. Hatiku hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi mulutnya masih membantunya. Kakak Michi kami tidak pernah suka berhutang budi kepada orang lain. Jika kamu tidak membiarkannya memberi kompensasi, dia akan terus memikirkannya. Tega membiarkannya sepanjang hari. Merasa bersalah karena masalah ini? Michi juga mengangguk. Dia benar. Jadi, apakah kamu ingin minum milk tea? Meskipun sekolah sudah usai. Tetapi masih ada sebagian kecil siswa di kelas. Jadi, aku tidak lagi berdebat dengan Michi. Aku berkata, "Kalau begitu, minum saja." Michi tersenyum. "Aku akan membawakannya untukmu sore ini." Mendapatkan jawabanku, Michi tidak lagi memaksa. Kemudian dia keluar dari pintu kelas. Sahabatnya, Sigung, menyaksikan seluruh prosesnya dari samping. Wajahnya penuh dengan ekspresi gosip. Sampai setelah makan siang, dia menarikku ke taman di kampus. Dan tidak sabar untuk bertanya. "Jujur saja, ada apa denganmu dan si cantik sekolah?" "Si cantik sekolah ingin membelikanmu milk tea." "Jika aku bisa minum milk tea yang diberikan oleh si cantik sekolah, biarkan aku mati dengan tenang." Aku bersedia. Sudut mulutku berkedut. Tidak perlu sampai begitu. Sigung berkata dengan ekspresi berlebihan. "Apa tidak perlu?" "Michi, bunga dataran tinggi itu." Dalam rumor dikatakan, dia sangat galak. Tanpa diduga, dia akan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan padamu. Dia juga bertanya apakah kamu terluka.
Juga mentraktirmu minum milk tea. Sambil berkata. Si Gung menatapku dari atas ke bawah dengan mata penuh ambigu. Aku tersenyum dan berkata. Aku juga akan mentraktirmu minum milk tea sore ini, oke? Si Gung merangkul bahuku. Mau masih yang terbaik. Kalau begitu, bisakah aku menambahkan lebih banyak mutiara? Aku mengangguk. Kamu bisa menambahkan 1 porsi nata de coco lagi. Si Gung sangat tersentuh. Langsung memeluk kamu dengan pakaian kamuflaseku. Setelah makan siang di luar sekolah. Menarik Luan dan Jiang Ni masuk ke kedai teh susu. Jiang Ni hanya ingin keluar untuk minum teh di sore hari. Jadi dia bertanya pada kamuflase. Kak kamuflase, mau pergi berbelanja sore ini? Kamuflase sedang belajar membuat teh susu. Dia berkata dengan ringan. Tidak mau? Jiang Ni bertanya lagi. Kalau begitu latihan dart? Kamuflase masih menjawab hal yang sama. Beberapa saran berturut-turut. Kamuflase semuanya bilang tidak mau. Apa yang dipikirkan Jiang Ni? Dia bertanya lagi pada kak kamuflase. Apakah kamu harus bekerja sore ini? Kondisi keluarga Jiang Ni dan Luan cukup baik. Keduanya adalah putri orang kaya. Jadi mereka tidak perlu berjuang untuk hidup. Tapi kamuflase berbeda. Saat ini dia bisa dibilang yatim piatu. Semua biaya hidupnya berasal dari hasil kerjanya sendiri. Kamuflase lebih tertarik pada komputasi dan jaringan. Jadi dia mulai belajar sendiri beberapa pengetahuan terkait sejak kelas 1 SMA. Sekarang dia sudah bisa mengembangkan beberapa program kecil sederhana dan membangun halaman web. Singkatnya, penghasilannya saat ini masih lumayan. Namun kamuflase masih menggelengkan kepala dan tidak bekerja. Kemudian berkata kepada pelayan untuk memesan secangkir mango pomelo sago. Mereka bertiga juga tidak suka minum teh susu. Jadi mereka memesan 1 cangkir. Setelah memesan teh susu, kamuflase duduk di kursi bar. Menunggu, hari ini dia mengenakan atasan lengan pendek 1 bahu berwarna putih. Kaki panjangnya duduk di sana. Menarik banyak siswa untuk sering menoleh. Kamuflase tidak menghiraukan. Mereka hanya menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, teh susu sudah siap. Kamuflase mengambil teh susu dan berjalan keluar sambil berjalan. Di sebelah kanan berkata kepada Jiang Ni dan Luan. Sore ini kembali ke kelas. Kita adalah siswa. Siswa harus belajar dengan giat dan terus maju. Apakah kalian berdua mengerti? Kata-kata belajar dengan giat seperti ini keluar dari mulut kamuflase. Jiang Ni dan Luan tampak bingung. Kamu demam ya? Sampai kembali ke kelas, Michai meletakkan teh susu di mejaku Jiang Ni dan Luan baru sadar. Jiang Ni dan Luan menyuruhku belajar dengan giat dan menjadi lebih baik setiap hari. Menurutku Kak Michai menyukai ketua kelas kita. Luan juga mengangguk. Aku sudah lama menyadari ada yang aneh di antara mereka berdua. Kamu tidak percaya? Sekarang percayakan. Jiang Ni agak bingung. Kapan Kak Michai punya ide ini? Mungkinkah cinta pada pandangan pertama? Setelah bertiga kembali ke tempat duduk mereka, Jiang Ni menjulurkan kepalanya dan bertanya pada Michai, Kak Michai, apakah kamu tinggal di sekolah demi ketua kelas kita? Michai mengangkat alisnya. Kamu sangat cerewet. Kemudian dia melotot pada Jiang Ni. Lalu dia mengancam. Jangan biarkan ini menyebar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jiang Ni berteriak. Menghilangkan saksi. Benar-benar menghilangkan saksi. Jiang Ni tahu apa yang dikhawatirkan Michai. Michai dan aku memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Jika kami berdua benar-benar menyebarkan sesuatu, aku takut aku akan ketakutan. Sore harinya setelah aku kembali ke kelas. Benar saja, aku melihat secangkir yang zimanar di atas meja. Aku melihat ke belakang, Michai masih tidur tengkurap. Kemudian, aku menoleh dan melihat teh susu. Tersenyum. Aku baru saja makan siang dan masih sedikit kenyang. Jadi aku membuka teh susu dan meminum beberapa teguk. Lalu meletakkannya di atas meja. Setelah kelas sore,
Aku menoleh lagi. Michai di barisan belakang masih tidur. Tapi hari ini dia benar-benar tidak bolos. Ini adalah fenomena yang baik. Alisku tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Karena Ni bersedia mendengarkanku. Maka aku harus membawanya ke jalan yang benar dalam hal ini. Yang tidak aku ketahui adalah, ketua kelas Yayu juga memiliki pemikiran yang sama. Dia sepertinya tahu bahwa Michai memelototinya karena pendapatnya. Jadi itulah mengapa aku tidak bolos sepanjang sore. Suasana hati Yayu sangat baik. Aku sedikit bingung. Tapi aku tidak banyak bertanya. Saat belajar malam, Yayu duduk di podium. Setelah Wei Te mendisiplinkan sebentar, petugas pemeriksa dari OSIS masuk. Gadis yang memimpin sangat berkarisma. Sangat cantik dan lembut. Orang ini adalah ketua OSIS Yan Lan. Dan juga seorang siswa teladan yang terkenal. Hanya saja setiap kali ada selisih beberapa poin. Selalu berada di bawah Yayu. Semua orang bercanda bahwa Yan Lan adalah yang nomor 2 abadi. Dia berdiri di pintu kelas dan pertama-tama menyapu seluruh kelas. Lalu menunduk dan mencatat sesuatu di buku catatannya. Kemudian dia memimpin sekelompok orang pergi, Yayu yang berada di podium. Segera mengikuti dengan hati-hati dan pelan. Dia dengan cepat mengejar mereka. Teman sekelas Yan, aku lihat apa yang kamu catat tadi. Apakah kelas kami mendapat pengurangan poin? Yan Lan berkeringat, ada orang yang tidak memakai seragam. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi, Yayu dengan cepat meraih sudut pakaiannya. Sambil tersenyum, teman sekelas Yan, kali ini biarkan saja ya. Aku akan berbicara dengan mereka nanti, oke? Yan Lan melirik sudut pakaiannya. Sambil mengerutkan kening berkata, lepaskan Yayu. Lalu menggenggamnya sedikit lebih erat. Dengan nada memohon. Oke. Teman sekelas Yan, tolong beri keringanan. Demi aku, berilah kelonggaran. Baiklah. Yan Lan tersenyum dingin. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Yayu bertanya. Kalimat apa? Yan Lan tanpa ekspresi. Berkata orang yang tampan baru disebut merayu. Orang yang jelek disebut membuat keributan. Lalu ekspresinya sedikit meredup. Lepaskan. Jangan ganggu aku lagi. Sialan hampir gila. Sialan Yan Lan, padahal orang tua mereka saling mengenal. Bagaimana dia bisa mengatakan dia jelek di depan begitu banyak orang? Dan juga mengatakan dia melecehkannya. Benar-benar menjijikan. Dia harus mengadu kepada orang tuanya. Yayu kembali ke kelas dengan marah. Kebetulan melihatku mengambil teh susu. Dan diam-diam menyesapnya. Dia meninggalkan kelasnya dengan suara dingin. Tidak boleh minum teh susu. Jika tidak, poin kehormatan akan dikurangi. Gerakanku terhenti. Dan segera meletakkan teh susu. Dan dengan tenang mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Saat jam belajar malam selesai, aku sedang mengemasi tas sekolah. Berpikir apakah aku harus berterima kasih pada Michai atas teh susunya nanti. Saat itu, ketua kelas Yayu malah berjalan menuju barisan belakang tempat Michai berada. Masih banyak teman sekelas yang belum pulang. Semua orang memandang Yayu dengan bingung. Tidak tahu apa yang dia inginkan dari Michai. Apakah dia tidak takut pada Michai lagi? Yayu bisa merasakan tatapan semua orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menegakkan pinggangnya. Lalu melihatnya yang sedang tidur di dekat jendela dan memanggil Michai. Michai tidak memberikan reaksi apapun. Ni masih berbaring di sana tidur. Niu menyesuaikan nada suaranya. Membujuk Michai. Jangan tidur lagi. Sudah waktunya pulang sekolah. Jiang Ni bersuara rendah. Seluruh tubuhnya merinding. Nada menggurui dali membuat orang merasa tidak nyaman. Jiang Ni juga mengejek Yayu meniru nada bicara Yayu. Ketua kelas? Kau sangat menyebalkan. Wajah Jiang Yu memerah. Orang-orang di kelas Jiang Ni yang belum pulang mulai menonton keributan. Situasi Xia menjadi kacau. Michai benar-benar terbangun sekarang. Dia dengan malas mengangkat kepalanya. Lalu menggerakkan lehernya.
Dan kemudian mengangkat wajahnya dan melihat sekeliling. Para siswa di kelas merasa baik melihat wajah ekstrim itu. Tetapi ekspresinya dingin. Teman-teman sekelas di kelas terdiam saat melihat ini. Zheng Menjiang Ni memecah kesunyian. Michai, ketua kelas mencarimu. Michi baru melihat Xia Ye yang berdiri di sana. Dengan sedikit gugup membuka mulutnya. Michi, kamu sudah bangun? Michi tidak menjawab. Dia mengambil sebotol air mineral dari laci. Dan minum sendiri. Wajah Xia Ye sedikit kaku. Berhenti sejenak dan berkata. Kelas belajar mandiri terakhir hari ini akan diperiksa oleh badan siswa. Karena kalian bertiga tidak memakai seragam sekolah. Kelas kita mendapat pengurangan poin. Mengapa kamu tidak memakai seragam sekolah? Michi menghabiskan sebotol air dalam satu tarikan napas. Mengangkat tangannya dan melemparkannya. Botol itu membentuk garis parabola yang sempurna. Dan jatuh tepat ke tempat sampah. Kemudian, dia mengambil jaketnya. Dan berkata kepada Jing En dan Lue En untuk pergi. Xia Ye terlihat sedikit canggung. Namun dia berpikir bahwa Michi hanya dingin di mulut. Tetapi sebenarnya dia masih mendengarkan perkataannya di dalam hati. Jika tidak, Michi tidak akan datang ke sekolah hari ini. Maka, Xia Ye berkata kepada Michi. Michi, karena kamu datang ke sekolah, kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Besok saat datang ke kelas, ingatlah untuk memakai seragam sekolah. Jika tidak, aku akan marah. Michi berjalan beberapa langkah. Mendengar suara dari belakang. Dia merasa sedikit kesal. Kamu marah? Apa urusanku? Jangan ikut campur urusanku. Xia Ye sedikit tidak senang. Kamu membujukku karena aku adalah ketua kelas. Jika aku tidak peduli padamu, siapa yang akan peduli padamu? Michi mencibir. Lalu pergi meninggalkan kelas. Xia Ye dengan canggung mengerutkan bibirnya. Kembali ke tempat duduknya. Setelah membereskan tasnya, dia juga dengan cepat meninggalkan kelas. Aku dan Si Gung beruntung menyaksikan seluruh proses. Setelah keluar dari pintu kelas, Si Gung berkata kepadaku, aku berani bertaruh. Ketua kelas pasti menyukai primadona sekolah. Aku berdeham sebagai jawaban, itu urusannya. Namun, waktu mencibir. Suka ya suka saja. Tapi dia bilang di mulut kalau militer itu teh hijau. Namun dalam tindakan dia malah mendekat. Tidak tahu apa yang dia sombongkan. Aku berjalan ke tempat parkir sepeda. Membuka kunci sepeda. Sambil mendorong sepeda aku berkata. Itu juga tidak ada hubungannya denganku. Kamu sedikit marah. Semua gara-gara militer sudah pergi. Membuatku terlihat menarik perhatian di mana-mana. Keluar dari gerbang sekolah. Aku dan waktu. Rumah kami berlawanan arah, jadi aku harus berpamitan. Dan bersepeda sendirian. Melihat orang tidak jauh di depan, aku segera mengejarnya. Zheng Jie, dia terlihat sedikit terkejut melihatku. Ada apa? Aku tersenyum. Aku ingin bertanya. Di mana kamu membeli buku referensi matematika yang kamu pinjamkan padaku hari ini? Tadi saat istirahat. Aku melihat ada buku panduan matematika lengkap di meja Zheng Jie. Aku melihat-lihat. Dan menemukan poin-poin pengetahuannya sangat mirip. Sangat membantu bagiku. Matematikaku tidak terlalu bagus. Berencana untuk membeli satu juga di akhir pekan. Zheng Jie memberitahuku. Tetanggaku adalah guru matematika SMA. Dia merekomendasikan aku untuk membeli buku yang biasa. Memang tidak ada? Kamu harus pergi ke toko buku Xinhua untuk membelinya. Aku mengangguk. Baik. Aku mencatatnya, Zheng Jie. Berpikir sejenak. Aku bertanya lagi. Apakah kamu tahu di mana toko buku Xinhua? Jika kamu tidak tahu, aku bisa mengantarmu untuk membelinya. Aku menjawab jujur. Langsung berkata. Terima kasih. Kami berdua tidak berbicara lagi. Aku bersepeda berdampingan seperti ini.
Tidak jauh di belakang. Militer mengendarai sepedanya dengan lambat, mengikuti, cuacanya agak dingin. Dia tidak mengendarai motor hari ini. Translate_text. Tak kusangka aku melihat diriku di kerumunan saat pulang sekolah. Setelah aku dan si Guang berpisah, dia perlahan mengikuti dari belakang. Tanpa disangka aku melihatnya. Aku sedang mengobrol dan tertawa dengan seorang gadis. Wajah Micai penuh dengan keengganan. Terutama Jiangni di samping yang tidak peka. Berkata, "Bukankah itu idola sekolah kita? Siapa gadis di sampingnya?" Luan menyipitkan mata dan mengamati sejenak dan berkata, "Familiar, tapi tidak kenal." Jiangni menyeringai. Sungguh menjengkelkan. Mungkinkah mereka sedang berkencan? Luan melirik Micai. Melihat ekspresinya muram, dia membantah. Sepertinya idola sekolah tidak akan berkencan. Jiangni dengan yakin berkata, "Kenapa tidak? Mereka bahkan memakai pakaian pasangan." Luan tertawa marah. "Kau harus memeriksakan otakmu. Itu seragam sekolah." Jiangni sedikit terkejut lalu tertawa. Dia belum pernah memakai seragam sekolah. Aku dan perlahan merasa ada yang tidak beres. Jiangni melihat aku dan gadis itu sepertinya masih membicarakan sesuatu. Dia langsung berkata, "Kak Micai, aku akan pergi menghancurkan mereka." Micai lahir. Menghentikannya? Kalian pulanglah. Selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Mengejarku. Zhang Ni dan Wan saling tersenyum di belakang. Aku sedang mengobrol dengan Zheng Jie. Zheng Jie melihat sekilas. Ada seseorang yang menerobos dari belakang. Menoleh dan melihat itu adalah Micai. Dia menarik sudut bibirnya. Berkata, "Kak Micai." Micai meliriknya. "Apakah rumahmu di jalan ini?" Zheng Jie menjawab, "Iya." Micai dengan dingin bertanya lagi. "Berapa lama lagi?" Zheng Jie melihat ekspresinya sedikit takut. Tetapi tetap menjawab dengan jujur. Mendengar itu, Loreng mempercepat langkahnya. Meninggalkan persimpangan di depan. Aku melihat punggungnya. Terasa ingin tertawa. Zheng Jie malah bertanya padaku dengan bingung. "Kak Loreng, apa maksudnya tadi?" Aku tersenyum. "Dia perhatian padamu." Zheng Jie langsung bergidik. Diperhatikan oleh primadona sekolah bukanlah hal yang baik. Maka, sesampainya di persimpangan jalan, aku melambai pada Zheng Jie untuk berpamitan. Zheng Jie lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku membelokkan sepedaku. Akhirnya Loreng yang tidak tahan. Dia memanggil Suzuki. Aku menoleh dan menatapnya dengan mata menyipit tersenyum. Kupikir kau bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Loreng menyipitkan matanya. Apa yang kau katakan padanya? Siapa yang kau bodohi? Dia memelototiku. Apa yang kalian bicarakan dengan gadis itu tadi? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Namanya Zheng Jie. Kau bahkan tidak tahu namanya. Kenapa kau menakutinya? Loreng terlihat sangat polos. Kapan aku menakutinya? Aku bilang perhatianmu yang tiba-tiba tadi. Dia mengira dirinya telah menyinggungmu. Loreng mencibir dingin. Kemudian aku menceritakan tentang meminjam buku referensi matematika Zheng Jie kepada Loreng. Raut wajah Loreng baru sedikit membaik. Aku berpikir bahwa hal ini harus membuat Loreng belajar dengan baik. Maka aku mengambil kesempatan untuk bertanya padanya. Jadi, apakah kau ingin pergi ke toko buku bersamaku? Loreng menatapku dengan sedikit terkejut. Apakah kau mengajakku kencan? Lalu dia mengangkat alisnya. Berkata dengan acuh tak acuh. Pikirkan nanti saja. Aku mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Rumah Micai tidak searah dengan rumahku dan setelah berbicara padaku, dia meninggalkanku. Setelah sampai di depan rumah, dia menoleh ke belakang dan melihat sekali lagi. Dia berhenti di bawah lampu jalan. Masih tidak bergerak. Mataku bertemu dengan matanya.
Wajahku terasa panas. Jaraknya sudah sangat jauh. Tapi sepertinya aku mendengar tawanya. Aku mengerutkan bibir. Segera berbalik Nichai setelah pulang ke rumah. Makan malam di bawah. Setelah pulang ke rumah, dia bersiap untuk bekerja. Tahun 2009 secara resmi dihitung. Dan periode perkembangan jaringan yang pesat. Nichai memiliki indera penciuman yang tajam untuk industri ini. Jadi dia mulai belajar sendiri pengetahuan yang relevan sejak kelas 1 SMA. Baru-baru ini dia menerima pesanan untuk mengembangkan program kecil. Pihak lain telah membayar deposit. Mereka mendesak kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Dia harus bergegas. Nichai memikirkan tentang konten pekerjaannya malam ini. Melangkah dengan kaki panjangnya ke atas. Rumah Nichai berada di lantai 4, dibeli beberapa tahun yang lalu. Seperti kompleks yang sangat tua. Lampu di lorong kompleks juga sering rusak. Seperti hari ini, lorong itu gelap gulita, kamuflase tidak masalah. Hanya saja dia melangkah dengan kaki panjangnya. Ketika dia mencapai lantai 4, begitu dia mendongak. Dia melihat seorang pria menundukkan kepalanya. Rambutnya berantakan. Melihatnya datang, dia mendongak dan tersenyum. Nichai dengan tidak sabar memarahi. Hantu liar dari mana? Menakut-nakuti orang di sini. Fang Yuan secara khusus membuat riasan yang tampan. Datang ke rumahnya dan menunggunya sepanjang sore. Namun diejek saat ini. Wajahnya sedikit jelek. Fang Yuan berdeham. Berbicara? Mengeluh? Hantu liar? Kamuflase, ini aku. Nichai dengan kesal berdoa. Apa yang kamu lakukan di depan rumahku? Ingin mencuri sesuatu? Fang Yuan menjelaskan. Bukankah sudah kubilang? Aku datang untuk bermain denganmu hari ini? Akibatnya, aku datang sore ini. Mengirimimu pesan bahwa kamu tidak di rumah. Kamu pergi kemana? Kamuflase merogoh kunci dan bersiap membuka pintu di atas. Fang Yuan terkejut. Masuk kelas bukan karena dia meremehkan kamuflase. Hanya saja dengan penampilan kamuflase saat ini. Dia tidak akan mengerti apapun di kelas, kan? Fang Yuan bertanya. Apa menariknya masuk kelas? Sebentar lagi kita pergi ke bar. Seorang teman saya membuka bar dan memanggilnya. Setelah pergi, temani aku. Kamuflase menolak kontrol tangan. Fang Yuan bertanya lagi. Lalu besok? Besok juga tidak bisa. Lalu kapan kamu punya waktu luang? Kamuflase merasa sedikit kesal. Pintu dipanggil terbuka. Berdiri di pintu dan melihat sekilas. Fang Yuan tidak pernah punya waktu luang. Fang Yuan mendengar nada suaranya. Apa maksudmu? Kamuflase berkata dengan tenang. Tidak ada maksud apapun. Fang Yuan, mari kita putus. Wajah Fang Yuan langsung menjadi lebih gelap dari malam. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Kamuflase, dasar wanita tidak setia. Liran adalah nama mantan pacarmu. Mata kamuflase memancarkan sedikit rasa malu. Dia tidak pernah berbicara serius dengan pacar-pacarnya itu. Bagaimana dia tahu nama mereka? Kamuflase berbicara lagi. Pokoknya, kita putus. Fang Yuan tercengang mendengar kata putus. Dia pikir dia juga cukup tidak setia. Tanpa diduga, kamuflase bahkan lebih tidak setia darinya. Dia sudah berkencan dengannya selama hampir seminggu. Dia bahkan tidak tahu namanya. Sekarang dia bilang ingin putus. Fang Yuan berkata dengan marah. Bahkan jika kita harus putus, aku juga butuh alasan. Kamuflase balik bertanya padanya. Alasan apa yang bisa kamu terima? Fang Yuan hampir mati karena marah. Dia bertanya lagi. Apakah karena dia? Pria yang kamu tarik ke kamar tidur kemarin. Apakah karena dia? Ekspresi kamuflase berhenti. Fang Yuan tahu dia menebak dengan benar. Kalian sudah lama tidur bersama, ya? Apa yang terjadi setelah aku pergi kemarin? Aku sudah tahu, beraninya merebut pacarku. Aku tidak akan melepaskannya. Dia selesai mengancam. Langsung turun ke bawah. Mata hitam kamuflase itu meredup.
Memanggilnya. Hei. Fang Yuan menoleh. Kamuflase berkata. Jangan mencarinya. Berani kau menyentuhnya? Coba saja. Fang Yuan tidak menyangka. Gadis brengsek kamuflase ini benar-benar membela pria. Dia sangat menggertakkan giginya. Juga memprovokasi. Aku akan menyentuhnya. Memangnya kenapa? Kita sudah putus. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamuflase tersenyum. Kalau begitu coba saja suaranya. Dingin dan mencekik Fang Yuan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Fang Yuan tidak banyak bicara. Membuka pintu. Dan masuk. Hanya menyisakan Fang Yuan sendirian di lorong, diam-diam kesal. Fang Yuan sendirian datang ke bar. Dia ingin curhat pada seorang teman yang baru dikenalnya. Teman ini adalah putri seorang keluarga kaya yang baru dikenalnya. Adalah putri orang terkaya di kota. Baru-baru ini cukup menyukai Fang Yuan. Namun Fang Yuan mendengar bahwa putri keluarga kaya ini bermain agak mesum. Jadi Fang Yuan selalu menggantungnya. Sekarang hanya menganggapnya sebagai kakak. Tanpa diduga, Fang Yuan baru saja tiba di bar. Dan melihat putri keluarga kaya itu ditemani seorang pria tampan. Fang Yuan sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia berjalan ke sisi Yan Lan dan memanggil. Kak Yan Lan? Yan Lan bergumam. Melihat pria di sebelahnya. Ini pacarku. Fang Yuan mengamati pria itu. Berwajah cerah dan tampan. Dia dengan tenang memanggil. Kakak? Fang Lan tersenyum. Karena sudah datang, duduklah. Dia memang tertarik pada Fang Yuan. Tapi Fang Yuan selalu menggantungnya. Dia juga bukan orang bodoh. Jadi dia langsung mengganti target. Tapi pria yang tidak bisa dia dapatkan. Dia juga tidak akan merusak hubungan. Fang Yuan duduk di sebelah Yan Lan. Ketika pacar baru Yan Lan pergi ke kamar mandi. Yan Lan bertanya pada Fang Yuan apakah pacar baruku terlihat sangat patuh? Fang Yuan tersenyum dan bertanya. Kak Yan Lan. Apakah kamu suka yang patuh belakangan ini? Yan Lan menjawab dengan gumaman. Terlihat menyenangkan seperti kelinci. Patuh. Pikiran Fang Yuan berputar. Berkata, dia memang terlihat cukup patuh. Tapi aku pernah melihat yang lebih tampan. Lebih patuh, tampan, dan patuh. Yan Lan mendengar ini. Mendekat ke Fang Yuan, benarkah? Lebih tampan dari kamu? Fang Yuan mengangguk. Yan Lan lalu berkata dengan acuh tak acuh. Lain kali kalau aku putus dengannya. Kalau ada kesempatan, aku akan membawanya ke sini. Biar aku lihat. Fang Yuan mengangguk. Fang Yuan diam-diam berpikir dia tidak berani memprovokasi Micai. Kalau begitu, putri kaya seperti Yan Lan seharusnya tidak takut pada Micai, kan? Saat itu, dua wanita memperebutkan pacar, sebuah tontonan yang bagus untuk ditonton. Jiang Ni dan Luan datang ke sekolah pagi-pagi sekali hari ini. Bisa dibilang selama bertahun-tahun bersekolah, mereka tidak pernah bangun sepagi ini. Bukan untuk apa-apa. Hanya untuk jiwa gosip. Mereka sangat penasaran. Kelanjutan dari Micai dan aku kemarin. Mereka berdua tiba di kelas jam 6 pagi. Baru saja sampai di kelas. Lama-lama Cai-Cai dari rumah ke rumah membalikan. Ayo, ayo. Ketika Micai juga melihat pakaian yang dikenakan Micai. Dia berteriak. Sial. Kak Micai. Apa-apaan yang kamu pakai ini? Beberapa teman sekelas di kelas menoleh ke barisan belakang tempat duduk. Melihat pengganggu sekolah yang tak terkalahkan itu, Micai. Dia memakai seragam sekolah hari ini. Apa yang terjadi? Situasinya adalah ketua kelas kemarin berkata karena hujan. Meminta Micai untuk memakai seragam sekolah. Akibatnya, hari ini ketika tiba di sekolah, mereka melihat Micai dengan patuh mengenakan seragam sekolahnya. Micai. Apa maksudnya ini sebenarnya? Semua orang berpikir dan tidak mengerti. Sebentar melihat kamuflase. Sebentar melihat ekspresi hujan ketua kelas, sebentar ambigu. Si Ayu meskipun sedang membaca buku. Tidak mengabaikan tatapan yang dilemparkan.
Sudut mulutnya tanpa sadar tertarik. Tahu bahwa kamuflase hanya galak padanya di mulut. Sebenarnya sangat mendengarkannya. Setelah kelas, si Guang berjalan ke sisiku. Berjalan-berjalan ke toilet. Aku mengambil tisu. Dan keluar bersamanya dari kelas. Begitu keluar dari pintu kelas, si Guang sangat marah dengan kamuflase. Yang hari ini benar-benar mengenakan seragam sekolah. Aku agak bingung. Lalu kenapa? Si Guang marah dan cemberut. Kemarin ketua kelas baru saja menyuruhnya memakai seragam sekolah. Hari ini dia memakainya. Kapan dia menjadi begitu patuh? Sekarang semua orang di grup mengatakan bahwa kamuflase tertarik pada ketua kelas. Apa yang terjadi dengan kamuflase? Bagaimana dia bisa menyukai ketua kelas? Xiaoyu. Aku agak bingung. Kamuflase menyukai ketua kelas. Si Guang sangat marah. Ketua kelas menyuruhnya melakukan apa? Dia melakukan apa? Begitu patuh, bukankah itu berarti suka? Sekarang semua orang di grup mengatakan bahwa kamuflase tertarik pada ketua kelas. Aku merenung dalam hati. Tidak mungkin. Dulu kamuflase diam-diam mencintaiku. Si Guang dengan kesal menggoyangkan lenganku. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak menerima kamuflase. Suka siapa saja tidak boleh suka. Ketua kelas. Xiaoyu dan dia tidak cocok. Aku mengerutkan bibirku. Menurutku seharusnya tidak ada apa-apa antara dia dan ketua kelas. Si Guang tidak dapat memahami. Lalu mengapa dia begitu mendengarkan perkataan ketua kelas? Aku menggelengkan kepala, mengatakan bahwa aku juga tidak tahu. Setelah aku dan si Guang kembali ke kelas dari toilet, kami melihat ketua kelas. Xiaoyu dikelilingi oleh banyak teman sekelas. Salah satu teman sekelas berkata kepada Xiaoyu, "Bocorkan sedikit, dong. Ada apa denganmu dan kamuflase?" Xiaoyu menangkupkan kedua tangannya di wajah dan menopangnya di atas meja. Aduh. Kalian jangan bicara omong kosong. Aku dan kamuflase hanyalah hubungan teman sekelas yang murni. Apakah kalian terlalu banyak berpikir tentang apa? Kamuflase itu melanggar hukum. Dia bahkan tidak mendengarkan kepala sekolah. Tapi begitu kau bilang, dia langsung memakai seragam sekolahnya. Bagaimana mungkin itu hanya hubungan teman sekelas? Betul, betul, katakan saja. Apakah kamuflase mengejarmu? Wajah Xiaoyu memerah. Tidak mungkin, kan? Teman sekelas kamuflase mendengarkan perkataanku. Hanya menghormatiku. Ketua kelas ini, kalian jangan menyebarkannya sembarangan. Sambil berkata, dia menoleh untuk melihat kamuflase. Kamuflase yang mengenakan seragam sekolah masih tertidur di atas meja. Dia sama sekali tidak menyadari semua ini. Xiaoyu berteriak dengan tegas. Dengan sengaja memasang wajah datar. Kalian semua jangan menyebarkannya sembarangan. Tunggu sampai dia bangun. Kalau dia tahu dan marah, aku tidak peduli, kau bisa mengurusnya. Bagaimanapun, dia hanya mendengarkan ketua kelas sekarang. Xiaoyu juga tidak menyangkal. Hanya mengelak dan berkata, kelas akan segera dimulai. Cepat kembali ke kelas. Bel berdering tepat waktu. Pelajaran pertama adalah pelajaran bahasa Inggris dari wali kelas. Semua orang tertawa dan pergi. Baru 2 pelajaran di pagi hari. Dan menyebar ke seluruh kelas 2 SMA. Berita ini menyebar bahwa ketua geng sekolah, kamuflase, dan ketua kelas, Xiaoyu, sedang menjalin hubungan. Jadi komite olahraga, Gaowen, secara khusus datang mencari Xiaoyu. Hari ini kepala sekolah akan memeriksa latihan pagi. Tolong bangunkan kamuflase dan yang lainnya. Kata Xiaoyu. Pergilah dan panggil mereka. Kau adalah komite olahraga. Gaowen tersenyum ramah. Sambil tertawa. Mereka tidak mendengarkanku. Xiaoyu tersenyum, iya juga ya. Tapi karena kau sudah memintaku untuk membantu, aku akan pergi saja. Aku tidak tahu apakah mereka akan mendengarkan atau tidak. Xiaoyu berdiri. Tepat ketika dia hendak berjalan mendekat. Kamuflase yang tadinya berbaring tiba-tiba menopang tubuhnya dan berdiri. Dia menendang kakinya.
Anda menepuk mangkuk embul lagi dan pergi ke toilet. Xia Yu melewati beberapa baris kursi. Memanggilnya kamuflase untuk mendengar suara itu. Seluruh kelas menjadi sunyi. Teman-teman sekelas semua melihat ke arah hujan. Xia Yu melanjutkan. Hari ini kita akan memeriksa senam istirahat. Kalian jangan bolos senam lagi. Kamuflase mengabaikannya, pandangannya tertuju padaku. Hanya untuk melihatku dan si Guang bangkit. Bersiap untuk melakukan senam istirahat. Jadi dia juga bangkit dan berjalan menuju pintu. Xia Yu tidak mendapatkan jawaban dari kamuflase. Tapi dia tidak peduli. Dia pikir kamuflase berpura-pura sengsara. Pasti masih akan patuh melakukan senam kamuflase. Mereka bertiga pergi ke kamar mandi. Saat mencuci tangan, dia berkata kepada Jiang Ni dan Luan untuk melakukan senam. Luan mengerutkan kening melakukan senam. Di luar sangat panas. Tidak mau pergi. Jiang Ni mengangguk setuju. Benar, sangat panas. Tapi setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat kamuflase. Dengan mengerutkan kening. Memandang ke atas dan ke bawah, ada yang salah. Kak kamuflase. Kamu kenapa belakangan ini? Sudah memberi petunjuk di kelas dan memakai seragam sekolah. Sekarang bahkan ingin melakukan senam. Kenapa kamu begitu mendengarkan kata-kata ketua kelas? Mungkinkah kamu tertarik pada ketua kelas? Setelah Jiang Ni selesai berbicara, dia merasa tidak masuk akal. Ada yang salah. Lalu bagaimana dengan si tampan sekolah? Kak kamuflase. Ketua kelas dan si tampan sekolah, mana yang akan kamu pilih? Kamuflase merasa aneh. Apa urusannya dengan ketua kelas? Jiang Ni mengangkat alis. Ketua kelas menyuruhmu datang ke sekolah. Kamu datang, ketua kelas menyuruhmu memakai seragam sekolah. Kamu memakainya. Dia baru saja memanggilmu untuk melakukan senam. Kamu sekarang bersiap untuk melakukan senam. Bagaimana menurutmu? Kamu sangat mendengarkannya. Aku sampai curiga kamu menyukainya. Mi Chai berbisik pelan. Urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku datang ke sekolah. Karena dia ingin aku datang dan aku memakai seragam sekolah. Karena aku ingin memakai pakaian pasangan dengannya. Aku melakukan senam. Hanya karena aku ingin melihatnya saat ini, kenapa jadi disalahpahami menyukai ketua kelas? Jiang Ni berkata, kalau begitu sepertinya kamu menyukai si tampan sekolah. Mi Chai mengakui. Lalu memperingatkan, jadi kamu jangan salah paham lagi di masa depan. Luan malah berkata, salah paham atau tidaknya aku tidak penting. Yang penting adalah apakah si tampan sekolah akan salah paham. Ekspresi Mi Chai menegang. Kalimat ini tepat sasaran. Saat ini, ada orang di toilet yang bergosip tentang si berandal sekolah Mi Chai yang bertobat demi cinta. Berniat untuk berusaha keras. Mengejar si pintar. Ketua kelas benar-benar anak kelas 7 mengatakan bahwa si berandal sekolah sangat mendengarkan ketua kelas mereka. Menyuruhnya melakukan apapun yang diperintahkan. Mi Chai yang sedang mencuci tangan mendengar perkataan ini. Keluar dari toilet dengan wajah dingin. Tidak jadi senam? Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. Dia menyukai ketua kelas. Lin Mu seharusnya juga sudah mendengarnya. Apakah dia juga akan salah paham bahwa saat aku senam, hujan turun? Tidak melihat Mi Chai agak kecewa. Begitu senam selesai, dia segera kembali ke kelas. Saat itu, Mi Chai dan mereka bertiga juga masuk sambil bercanda. 3 orang. Tepat di depan pintu bel masuk berbunyi. Jiang Ni dan Luan berjalan ke barisan belakang. Mi Chai langsung berdiri di podium. Teman-teman sekelas di kelas diam-diam memberikan jalan kepada guru kimia yang akan mengajar. Melihat ada orang di podium, alisnya sedikit berkerut. Mi Chai, pelajaran akan segera dimulai. Cepat kembali ke tempat dudukmu. Mi Chai tersenyum angkuh pada guru. Maaf. Guru, saya mengganggu Anda 1 menit. Ada sesuatu. Sekarang aku harus menjelaskannya sekali lagi. Setelah selesai berbicara, dia kembali menghadap seluruh kelas. Dan aku juga menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Kemudian Nichai berdeham. Kudengar ada yang menyebarkan rumor bahwa aku menyukai ketua kelas. Di sini aku jelaskan sekali lagi. Aku tidak tertarik padanya. Tidak pernah sebelumnya dan tidak akan pernah sesudahnya. Dan tidak boleh ada lagi yang menyebarkan rumor. Jika aku mendengarnya, aku tidak keberatan mengobrol baik-baik denganmu. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dengan kedua tangan bertumpu di meja guru dan wajah dinginnya benar-benar terasa menekan. Apakah semuanya mengerti? Kalimat ini bahkan lebih membuat orang ingin patuh daripada perkataan wali kelas. Satu persatu siswa di bawah mengangguk. Aku juga perlahan mengangguk. Nichai sedikit ingin tertawa. Menakuti kelinci kecil yang imut dengan mata berbinar dan bibir masih dengan senyum lembut. Pikiran Nichai menjadi panas. Secara aneh melanjutkan, adapun aku datang ke sekolah memakai seragam. Memang karena seseorang, kalimat ini seperti petir di tanah datar. Meledak dan membuat seluruh kelas gempar. Wah, apakah ini akan go public? Berita besar? Teman-teman sekelas berteriak dengan wajah penuh gosip. Kak Nichai? Siapa orang itu? Iya Kak Nichai, ceritakan pada kami. Apakah orang itu ada di kelas kita? Siapa dia? Siapa dia? Dia guru kimia pria. Melihat kelompok siswa ini begitu bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak mendesak Nichai, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Bentakan keras. Sedang melakukan apa? Ada apa dengan kelas kalian? Sudah mulai pelajaran. Masih saja ribut. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Tian Siming, entah sejak kapan datang. Dia berdiri di pintu kelas. Translate_text. Kedua tangan di belakang punggung. Ekspresi tegang. Kedua mata melotot marah. Kepala sekolah yang marah ternyata agak menakutkan. Kelas langsung menjadi lebih tenang. Tian 11 Ming mendengus dingin. Lalu menatap kamuflase yang berdiri di podium. Kamuflase, kamu lagi. Hati Tian 11 Ming tersumbat. Tidak ada cara untuk menghadapi duri yang tidak bisa diatur ini. Hanya bisa mengomel dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya kelas. Kamu berdiri di podium untuk apa? Kamu adalah guru. Kamu harus mengajar. Ekspresinya tidak berubah. Masih dengan senyum malas. Mana saya bisa mengajar? Lagi pula, kalau saya mengajar, apakah Anda akan membayar gaji saya? Dia 11 menit menjemputnya dan melototkan matanya, tahu sendiri tidak bisa mengajar. Masih saja berdiri. Untuk apa? Cepat turun. Jangan ganggu kelas. Kamuflase menjawab dengan patuh, oh. Baik. Selesai bicara. Lalu mengangguk ke guru kimia. Guru. Silakan. Kamuflase turun dari podium. Jiwa bergosip para siswa hampir meledak. Namun karena kepala sekolah masih ada, mereka harus menunduk dan berpura-pura belajar. Setelah kembali ke tempat duduk, guru kimia segera mengambil buku dan naik ke podium. Baiklah. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran. Kepala sekolah Tian 11 Ming berdiri di depan pintu kelas selama belasan menit. Akhirnya pergi dengan wajah dingin. Berita tentang kamuflase selalu bisa memicu gelombang besar. Rumor tentang dia dan Xiaoyu menyebar dengan cepat. Tetapi klarifikasi pribadinya tentang rumor ini menyebar lebih cepat lagi. Pagi itu menyebar ke satu sekolah. Siang harinya menyebar ke seluruh sekolah di kota Haji. Segera setelah itu, orang dalam mengungkapkan berita lain, yaitu kamuflase dan sekolah kejuruan. Bintang sekolah, Fang Yuan, putus. Tidak tahu bagaimana dengan kelas lain? Murid-murid di kelasmu sepanjang hari membahas masalah ini. Setelah dianalisis oleh semua orang, mereka sampai pada kesimpulan. Meskipun dia sebelumnya berkencan dengan beberapa pacar, belum pernah ada satupun yang mendapatkan perlindungan seperti itu darinya. Pada akhirnya, semua orang mulai berspekulasi lagi. Siapa sebenarnya pria yang sangat diperhatikan oleh Xiaoba di hatinya? Sebelum kelas belajar mandiri terakhir,
Si Guang menarikku untuk mencari udara segar di lorong. Aku menunduk membaca buku terlalu lama. Tulang belakangku terasa sedikit tidak nyaman. Jadi aku perlahan memijat leherku sementara si Guang mengoceh di samping. Aku beritahu kamu. Aku juga mendapat kabar bahwa Mi Chai dan Fang Yuan putus. Dan itu baru kemarin mereka putus. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Si Guang melanjutkan. Tak disangka hubungan asmara Xiao Ba kali ini berakhir dengan cepat lagi. Hanya 4 hari. Saat ini, 2 siswa dari kelas 6 dan 8 di sebelah memanggilku dan si Guang. Wang Yuanyuan dan Xia Xiaoke adalah teman sekelas SMA aku di tahun pertama. Kami dipisahkan di tahun kedua. Tetapi masih berteman baik. Keduanya juga gadis yang sangat suka bergosip. Jadi ketika mereka berdua melihatku dan si Guang, mereka mulai bertanya apakah Mi Chai di kelas kalian benar-benar putus? Si Guang mengangguk. Tentu saja Xia Xiaoke bertanya dengan ragu. Pria tampan seperti Fang Yuan. Kak Mi Chai tidak suka. Aku tidak tahu dia suka yang seperti apa. Mungkinkah lebih tampan dari Fang Yuan? Wang Yuanyuan langsung tidak setuju. Yuanyuan memiliki tubuh yang bagus. Penampilannya tinggi. Siapa yang bisa lebih kuat dari Fang Yuan? Si Guang terdiam selama 2 detik. Sudut matanya melirik ke arahku di samping dan matanya langsung berbinar. Aku tahu dia tiba-tiba tersenyum dan merangkul leherku. Deng deng deng. Yang lebih tampan dari Fang Yuan. Pasti Lin Mo kita. Aku pikir Lin Mo adalah yang paling tampan. Tidak menerima bantahan. Xia Xiaoke berkata. Lin Mo memang tampan. Tapi Lin Mo terlalu penurut. Pasti tidak bisa mengendalikan Mi Chai. Aku Yuanyuan juga menatapku. Dan memperingatkan dengan sangat khawatir. Meskipun kamuflase itu cantik. Tapi jangan terlalu banyak berhubungan dengannya. Dia terlalu brengsek. Waktu juga di samping menasihati untuk mendengarkan nasihat. Lain kali melihat kamuflase, menghindarinya. Aku sedikit tertawa dan menangis. Jelas sedang membahas topik kamuflase mengapa tiba-tiba beralih padaku? Meskipun di kehidupan ini aku ingin mengejarnya secara aktif. Tetapi saat ini masih belum ada kemajuan. Aku tahu mereka peduli. Aku hanya tersenyum dan tidak menjawab. Karena hanya aku yang mengerti betapa baiknya kamuflase itu sebenarnya. Aku pernah mendengar. Detak jantungnya yang tergesa-gesa untukku. Merasakan cinta yang membara. Terukir dalam hatinya. Mencintai? Bagaimana mungkin tidak tergerak? Bahkan jika di kehidupan ini dia tidak lagi mencintaiku. Aku bersedia menjaganya dalam diam. Tapi aku bisa merasakan tatapannya padaku. Sama seperti kehidupan sebelumnya, penuh kesabaran yang menyembunyikan bara api. Di kehidupan ini, aku akan menebus cinta yang terutang di kehidupan sebelumnya. Bersama dengan cinta kehidupan ini. Bel masuk berbunyi untuknya. Semua orang kembali ke kelas masing-masing. Ketika aku masuk ke kelas, tanpa sadar melihat ke barisan belakang kamuflase. Satu tangan bertumpu di meja. Alis mata terkulai. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Sudut mulutku sedikit terangkat. Berbalik. Ketua kelas Xiaoyu melirik. Kemudian bangkit untuk menjaga ketertiban. Semua orang diam dan mulai belajar. Jangan bicara lagi. Teman-teman sekelas melihat ke arahnya. Lagi pula pagi ini kamuflase baru saja mengklarifikasi. Rumor dengannya dan mengakui secara pribadi bahwa dia tidak menyukainya. Tapi saat ini, Xiaoyu sepertinya tidak terpengaruh oleh ini. Tidak lama kemudian, guru wali kelas Liu masuk ke kelas. Dia berjalan ke sisi Xiaoyu. Mengetuk meja, Xiaoyu kemudian mengikutinya keluar. Beberapa menit kemudian, hujan kembali dan mengetuk mejaku. Dia berkata dengan wajah datar. Guru memanggilku. Aku mengangguk. Dengan wajah penuh curiga datang ke kantor. Guru Liu sedang mengoreksi pekerjaan rumah. Aku beralih ke Guru Liu. Anda memanggil saya? Guru Liu meletakkan pekerjaan rumahnya. Sambil tersenyum berkata.
Sekolah kita setiap tahun mengadakan pertunjukan pembukaan. Kamu tahu kan? Pertunjukan tahun ini dalam seminggu. Guru tahu kamu pernah memenangkan juara pertama tari robot mekanik di seluruh provinsi saat SMP. Juga sebagai komite seni di kelas. Kali ini buatlah sebuah pertunjukan. Mendengar kata-kata ini, napasku tercekat. Aku belajar menari sejak usia 4 tahun. Sangat mencintainya. Namun di kehidupan sebelumnya lumpuh karena kecelakaan mobil. Mimpi hancur. Sekarang terlahir kembali dan memiliki kesempatan untuk menari. Seluruh darahku mendidih. Mengepalkan tinju guru, saya ingin menari. Saya bersedia berpartisipasi. Guru menunjukkan kegembiraan. Kamu persiapkan dengan baik. Saya sudah memberitahu guru sekolah. Ruang dansa sekolah. Kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Aku berulang kali mengucapkan terima kasih. Guru Liu bangkit untuk mengambil kunci ruang dansa. 10 menit kemudian kembali dan memberiku ruang dansa nomor 2, kamu bisa berlatih setelah sekolah. Minggu ini hati akan menari. Aku sangat berterima kasih, tidak sulit. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Guru Liu melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Kembalilah. Ngomong-ngomong, panggil si Loreng ke sini. Aku kembali ke kelas dan berjalan di depan si Loreng. Dia sudah menyadari aku masuk dan mengangkat alis bertanya. Ada apa? Aku merendahkan suara. Wali kelas memanggilmu ke kantor. Si Loreng bangkit dan menjawab. Dia sangat menyadari reputasinya sebagai penguasa sekolah tidak baik. Untuk menghindari membawa kritik padaku. Di sekolah dia selalu berusaha menjaga jarak denganku. Sikapnya dingin. Aku melihat dia menjawab. Lalu berbalik dan kembali duduk. Si Loreng mengikuti dari belakang dan meninggalkan kelas. Dia memiliki sosok yang menonjol. Melihat leherku yang ramping. Telinganya tanpa sadar memerah. Ni Chai berhenti. Menunduk menatapku. Dia merasa sedikit kesal. Bukankah semuanya sudah dijelaskan? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Dia sedikit mengerutkan kening. Sudah kubilang jangan mendekatiku. Apa kamu tidak mengerti? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan menyentuhku. Dia mengangkat tangannya hendak melepaskanku. Namun, tanganku malah meluncur ke bawah. Bertautan dengan jari telunjuknya. Ni Chai seperti tersambar petir. Sesuatu menyerangnya. Membuat jantungnya berdebar kencang seketika. Terkejut dan panik. Dia menatapku dengan tak percaya, ingin melihat dengan jelas ekspresi dan emosiku di wajahku. Sesaat kemudian, dia menghela nafas. Berinisiatif bertanya pada Lin Mu. Apa maksudmu? Aku menggenggam erat tangannya. Lalu mengangkat wajah menatapnya, hanya untuk menggodamu. Ni Chai tertawa karena marah. Kau ingin mempermainkanku sampai mati ya? Setelah selesai berbicara, aku tanpa sepatah kata pun menariknya keluar dari toko buku. Sampai di luar, di dekat pot bunga yang relatif sepi. Lalu meletakkan buku di tanganku di atas pot bunga. Aku malah mencengkeram pinggangnya dengan kedua tangan. Mengangkatnya, membuatnya duduk di tepi pot bunga. Dia terkejut dengan tindakanku. Dengan ragu mendongak menatapku. Aku malah mengulurkan satu tangan. Dengan lembut mencubit dagunya. Katakan dengan jelas kenapa menggodaku. Apa kau menyukaiku atau tidak? Aku bisa merasakan ketegangan dalam perkataan Ni Chai. Aku malah tiba-tiba berkedip padanya. Apa bedanya? Ni Chai mengeluarkan tawa rendah dari tenggorokannya. Dia mendekatiku, jarinya mengusap-usap daguku. Jika kau menyukaiku makanya mencariku. Maka aku akan menjadi pacarmu. Aku sengaja bertanya. Bagaimana jika aku hanya ingin mempermainkanmu? Suara kamuflase tiba-tiba menjadi sangat lembut. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Siapa suruh aku menyukaimu? Sekarang bahkan jika kau menyuruhku menjadi anjingmu. Aku akan senang melakukannya. Mendengarkan kata-katanya. Aku merasa lucu dan sedih. Meskipun aku sudah tahu dia menyukaiku. Namun,
Mendengar dia mengatakan hal seperti itu masih membuat hatiku bergetar. Aku menggelengkan kepala. Tapi aku tidak ingin kau menjadi anjingku. Kamuflase tertawa. Lalu kau ingin aku menjadi apa? Suka kucing? Sebenarnya aku juga bisa menjadi kucing. Aku tertawa karena dia membuatku terhibur. Tidak bisakah kau menjadi manusia saja? Kamuflase terus mengejar, menjadi manusia. Apakah kau akan menyukaiku? Aku berseru. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Ekspresinya terkejut. Segera dia mengangkat alisnya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ulangi lagi. Dia sengaja melakukannya. Pipiku terasa panas. Tapi cepat atau lambat aku harus menjelaskannya padanya. Lalu mengangkat wajah dan menatapnya. Dengan nada lambat dan tegas. Aku menyukaimu. Tapi sekarang aku hanya ingin belajar dengan baik, kamuflase. Mari kita berusaha bersama untuk masuk ke universitas yang sama. Dia berkata. Aku tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kuliah. Sejak awal menjadi obsesiku. Dan aku juga samar-samar ingat. Kamuflase di kehidupan sebelumnya juga putus sekolah di tengah jalan. Jadi di kehidupan ini, aku ingin menyelesaikannya bersama kamuflase. Proses kehidupan yang tidak dialami oleh keduanya di kehidupan sebelumnya. Kamuflase tertawa rendah. Kau benar-benar siswa yang baik. Dia mencuri ciuman dariku dengan gembira. Jika kau masuk universitas, maukah kau berpacaran denganku? Aku memelototinya tanpa berkata-kata. Kenapa kau hanya berpikir tentang berpacaran? Samar dengan tegas mengoreksi. Aku salah. Kakak terlalu banyak berpikir. Tidak hanya ingin berkencan dengannya. Juga ingin menikah dan punya anak, Samar terus mendesak. Berikan jawaban yang pasti. Apakah jika kita masuk universitas yang sama, kamu akan berkencan denganku? Aku tersipu dan mengangguk. Mata Samar penuh dengan senyum. Aku akan mendengarkanmu. Belajar dengan giat. Masuk universitas. Sambil berbicara. Tiba-tiba dia menatapku dengan tatapan berbahaya. Lin Mo juga bilang. Apakah kamu tidak akan menggantungnya? Aku memasang wajah polos. Menekankan lagi. Aku tidak menggantungmu, aku ingin bersamamu. Masa SMA tidak boleh memengaruhi belajar. Samar tersenyum dan membelai kepalaku. Dengan nada yang sangat memanjakan. Semua ini adalah keinginanku sendiri. Akhirnya aku dan Samar pergi makan siang. Siang harinya aku harus pergi ke dekat kedai bubur. Setelah makan siang, Samar mengantarku ke dekat kedai bubur. Dia sendiri juga pulang. Begitu Samar sampai di rumah, aku mengiriminya sebuah grafik. Juga dengan pesan teks. Ini tugas yang diberikan guru minggu ini. Samar meliriknya. Melihat deretan daftar yang padat. Sedikit pusing. Setiap guru memberikan banyak tugas. Begitu banyak mata pelajaran yang bertumpuk. Membuat Samar gemetar ketakutan saat melihatnya. Dia duduk di sofa sambil memegang ponselnya. Membalas pesanku. Bisakah guru kecil memberiku sedikit waktu? Pelajaran saat ini agak berat bagiku. Ini bukan kebohongan. Samar hampir tidak belajar selama kelas 1 SMA. Satu-satunya yang bisa dia pahami adalah matematika. Karena dia pernah mengikuti kompetisi matematika di masa lalu. Jadi dia sudah mempelajari matematika SMA sebelumnya. Selain matematika, mata pelajaran lain Samar melihatnya seperti buku asing. Ingin mengikuti pelajaran. Dia harus mulai dari awal lagi, kan? Samaran dengan menyedihkan terus mengirim pesan untuk menjual kesedihan. Karena dasar saya terlalu buruk. Sekarang saya bahkan tidak mengerti konten dasar di buku teks. Apalagi mengerjakan pekerjaan rumah. Saya tidak tahu apakah guru kecil itu dapat menunjukkan kebajikan suka membantu. Bantu saya, seorang siswa buruk yang ingin maju. Saya melihat pesan ini dan bertanya. Bagaimana saya bisa membantumu? Samaran menjawab bantu saya belajar. Saya merasa bersalah. Sebenarnya saya juga tidak terlalu pandai.
Samaran berkata. Setidaknya lebih baik dari saya, kan? Kita sepakat untuk kuliah bersama. Kamu tidak bisa hanya maju sendiri dan mengabaikanku. Samaran akhirnya mendapatkan kembali semangat belajar di bawah kepemimpinan saya. Bagaimana saya bisa tega padanya? Menolaknya? Jadi saya menjawab, saya akan membantumu belajar. Samaran melihat rencananya berhasil. Tidak sabar untuk bertanya. Kapan kita mulai? Bisakah besok? Saya masih harus mempersiapkan pertunjukan pembukaan minggu depan. Setelah memikirkannya, saya berjanji padanya. Minggu depan kita mulai belajar. Minggu ini kamu baca dulu bab pertama dari setiap mata pelajaran di kelas 1 sederhana saja. Catat jika ada yang tidak kamu mengerti. Nichai memegang ponselnya dan tersenyum. Menjawab, saya akan mendengarkan semua yang guru kecil katakan. Samaran setuju. Saya akan fokus pada belajar. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Pada hari Minggu, dia sibuk mengerjakan sesuatu di komputer sepanjang hari. Dan saya juga membantu di toko sepanjang hari. Kami berdua hampir tidak mengobrol. Saat mengobrol di malam hari, saya tidak sengaja tertidur. Akibatnya, pada Senin pagi, saya baru saja membuka mata dan tiba-tiba mendengar seorang wanita lembut. Mau tak mau membuka mata lebar-lebar. Berpikir ada seorang wanita di tempat tidur. Akibatnya, suara itu keluar dari telepon lagi. Si pemalas kecil. Jangan tidur. Sudah jam 6 lewat. Kalau tidur kamu akan terlambat. Memikirkan telepon tadi malam. Begitu kulihat catatan panggilan, ternyata ada 6 jam penuh. Aku tertegun. Tidak tahu apakah aku mengigau tadi malam. Apakah aku mendengkur? Dengan sedikit malu di wajahku. Dengan lembut menyalahkannya. Kenapa kamu tidak menutup telepon sepanjang malam? Candaan kamuflase. Aku mendengarmu mendengkur. Mendengkur sambil mengobrol. Aku belum pernah mendengar dengkuran sekeras ini. Tidak tega menutup telepon. Aku tidak mendengkur. Dia berkata setengah bercanda. Sudah tahu kamu tidak akan mengaku, aku merekamnya. Apakah kamu ingin mendengarku? Apakah kamu merasa malu dan menutup telepon? Kamuflase. Kamu benar-benar kamuflase melihat layar yang menghitam. Tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia takut aku benar-benar marah. Dan mengirimiku pesan lagi. Tidak mendengkur. Aku berbohong padamu. Jangan abaikan aku. Aku mau bangun untuk mencuci muka. Tidak membalasnya. Kamuflase mengirim beberapa pesan lagi berturut-turut. Tetapi hasilnya tetap sama. Kamuflase terkekeh, lumayan juga punya temperamen. Pagi hari ketika sampai di kelas dan duduk, aku secara refleks melihat ke arah tempat duduk kamuflase. Biasanya dia tertidur di atas meja. Hari ini dia sangat jarang terlihat bersemangat. Dan tersenyum padaku. Teringat perkataannya. Aku mendengkur. Aku memalingkan wajah. Tetapi aku bisa merasakan kamuflase terus menatapku, tatapan itu membuatku sangat tidak nyaman. Jadi aku diam-diam mengeluarkan ponselku dan menyembunyikannya di bawah buku untuk mengiriminya pesan. Paman BI. Jangan lihat aku lagi, pesan ini. Setelah dikirim, itu sangat efektif. Dia tidak melihatku lagi. Aku langsung merasa jauh lebih lega. Ketika bacaan pagi sampai di tengah jalan, Guru Liu bertepuk tangan di depan pintu. Tenang. Semuanya berhenti sebentar. Sekarang turun untuk mengibarkan bendera nasional. Lalu, aku mengajak sahabatku, Shi Guang, untuk turun ke bawah. Shi Guang dengan gembira berkata, aku bisa melihat si cantik Ning Mei lagi. Aku menoleh ke arahnya. Bukankah idolamu adalah Michai? Kenapa sekarang jadi Ning Mei? Shi Guang berdeham. Dan berkata, idolaku tetap Michai. Hanya saja orang yang kusukai adalah Ning Mei. Apakah mengagumi dua gadis sekaligus itu sebuah kejahatan? Aku terdiam sesaat. Lalu Shi Guang berkata bahwa dia lupa membawa pena saat ujian.
Ning Mei kebetulan punya pena cadangan dan meminjamkannya padaku. Dan aku langsung jatuh cinta padanya. Dia menepukku. Sinar matahari menyinari wajahnya. Kamu tidak tahu betapa cantiknya dia saat itu. Aku tersenyum dan menimpali. Ya, ya, ya. Dia cantik. Saat itu, Michai dan temannya, Jiang Ni, serta Ruan, kebetulan lewat di sampingku. Dia melirikku. Lalu melangkah lebar ke depan. Setelah aku dan Shiguang turun, kami pun mengantre di barisan. Saat itu, ponsel di sakuku berdering. Instingku mengatakan itu dari Michai. Aku diam-diam mengeluarkannya dan melihat pesan. Sayang, kamu jatuh cinta pada orang lain lagi. Aku langsung tersipu. Tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk menoleh mencari Michai. Michai berada di barisan paling belakang. Meskipun mengenakan seragam sekolah, dia langsung menarik perhatian orang. Namun, dia tidak menyadari bahwa aku sedang menunduk dengan wajah dingin melihat ponsel. Jiang Ni di sampingnya menyenggol Michai. Michai mendongak dengan sedikit tidak sabar. Jiang Ni menunjuk ke arahku. Michai mengikuti arah yang ditunjuknya. Dan melihatku. Dia menaikkan alisnya ke arahku. Ketahuan mengintip, aku dengan bersalah memalingkan wajah. Lalu menerima pesan dari Michai. Merasa bersalah? Sayang, mungkinkah kamu benar-benar berpaling? Orang ini selalu berbicara tidak serius. Berkeliaran dan ambigu. Memanggil sayang panjang sayang pendek. Membuat jantungku berdebar kencang. Kemudian dia mengirim pesan lagi. Bicaralah. Apakah menurutmu Ning Mei lebih cantik dariku? Dia jelas mendengar apa yang aku dan Shiguang katakan. Dia cemburu. Seseorang sudah naik ke atas panggung. Aku bersiap untuk menyimpan pesan ponselku. Tapi terus bergetar tanpa henti. Perlukah aku mundur? Biarkan kalian berdua bersama. Bicaralah. Kau benar-benar berani mengabaikanku, ya? Tunggu aku datang menemuimu. Mari kita bicara langsung, aku terkejut. Sekarang semua siswa di sekolah ada di sini. Untuk mencegah Michai bertindak gegabah, aku buru-buru menyusun kata-kata dan mengirim pesan. Aku tidak menyukai Ning Mei. Khawatir pesan ini tidak akan menenangkan Michai. Kupikir-pikir dan menambahkan lagi di hatiku. Kaulah yang tercantik. Takut dia benar-benar bertindak gegabah. Aku membalas 2 pesan lagi. Aku tidak mengabaikanmu. Sinyal ponselku sedang buruk. Bersikap baiklah, oke? Michai melihat serangkaian pesan yang kukirim. Dia tersenyum. Dengan tenang dia menunduk dan membalas. Untung kau punya mata yang bagus. Apa menariknya Ning Mei mengibarkan bendera? Nanti kakak akan memberimu satu. Hatiku gelisah. Apa yang akan kau lakukan? Michai tidak membalas. Saat ini bendera nasional mulai dikibarkan. Aku menyimpan ponselku. Dengan sungguh-sungguh dan fokus melihat ke arah panggung. Jika Mei berdiri di podium dan dilihat dengan seksama, dia memang sangat cantik. Berbeda dengan kekuatan dingin Michai. Dia memiliki wajah dingin dan sopan seorang siswa teladan. Adalah tipe yang disukai orang tua dan guru. Setelah pengibaran bendera, masih Ning Mei yang berpidato. Setelah pidato selesai, Kepala Sekolah Tian 11 Ming berkata, selanjutnya, seperti biasa, saatnya untuk melaporkan. Ketika siswa melanggar disiplin minggu lalu, aku sedikit mengerutkan bibir. Menebak bahwa akan ada Michai. Benar saja. Karena bolos sekolah saat pembukaan. Mengganggu ketertiban kelas. Michai disebutkan namanya. Fokus pada kritik, semua siswa tahu Mihao. Dia sering dikritik. Semua orang tidak heran. Kali ini, Tian Siming mengubah topik pembicaraan. Berkata dengan sangat gembira. Setelah banyak komunikasi kami dengan siswa Michai, siswa Michai akhirnya menyadari kesalahannya. Dia memutuskan untuk mencuci otak dan bertobat. Dan mengubah masa lalunya. Jadi, hari ini,
Dia akan membuat peninjauan mendalam di bawah bendera di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Saat ini, dia awalnya menunggu akhir. Para siswa yang kembali ke kelas langsung bersemangat dan mendidih. Pengganggu sekolah Michai akan bertobat. Bukankah aku dengar sebelumnya bahwa dia menyukai seseorang? Mungkinkah dia kembali ke jalan yang benar karena cinta Tian Ximing? Melihat keributan di antara penonton. Meningkatkan volume. Sekolah bersedia memberi setiap siswa kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kami yakin setiap siswa adalah siswa yang baik. Selanjutnya, mari kita serahkan waktu kepada siswa Michai. Ada keributan di antara penonton. Para siswa berdiskusi satu sama lain. Benar-benar kakak Michai. Dia juga akan membuat peninjauan. Saya khawatir dia telah diambil alih oleh orang lain. Saya kira kakak Michai melakukan ini. Pasti untuk melindungi anak laki-laki yang dia sukai. Wow! Kakak Michai kita yang playboy akhirnya akan menetap. Pipiku sedikit memerah. Michai tidak pernah peduli dengan kritik sekolah. Dan tidak peduli seberapa buruk reputasinya. Kali ini dia dengan patuh melakukan peninjauan. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya denganku. Segera, Michai berjalan ke podium dengan kaki panjangnya. Tak disangka, dia membungkuk kepada Tian Ximing terlebih dahulu. Aku, pipi siswa, sedikit membungkuk ke mikrofon dan berkata, "Para guru yang terhormat, teman-teman siswa yang terkasih, saya adalah Michai. Saya yakin sebelum ini, banyak siswa telah mendengar nama saya lebih dari sekali. Michai Kuangke Michai jatuh cinta. Michai dilaporkan. Nama saya selalu muncul dalam berbagai daftar dengan cara yang tidak terhormat seperti itu." Banyak siswa di bawah panggung tertawa mendengar ini.